Shalom Bu Sofiatul. Iya, shalom. Ya, shalom Bu. Mhm. Oke Bu, ini pertanyaan pertama Bu. Beneran atau bohongan sih Bu ini Bu? Ini beneran Bu Sofiatul atau bukan? Betul. Cuman kamu melihatnya out of context. Ya, kamu membesar-besarkan reaksi live orang Kristen lihat Al-Quran diinjak. Kamu pikir ketika saya menginjak Al-Quran apa itu konteksnya? Tahu nggak? Coba. Kalau kalian tahu konteks ketika saya berdiskusi pada waktu itu, saya mau tanya sama teman-teman. Tahu nggak apa konteksnya waktu itu? Ini silakan diceritakan Bu. Diceritakan, nggak tahu Bu. Loh ya sudah, lalu kenapa kalian membuat satu video yang membesar-besarkan, kalian tidak tahu diskusi saya waktu itu apa? Enggak, saya tahu. Kalian bereaksi, katanya, Sofiatul menginjak Al-Quran. Tahu nggak konteksnya waktu itu apa? Coba ceritakan sama saya pada waktu itu jalannya diskusi sehingga saya mempraktekkan Al-Quran itu makhluk apa pencipta. Coba, kalau Anda tahu orang-orang Kristen yang pinter katanya. Katanya kalian pinter-pinter orang Kristen. Coba, kalian tahu nggak jalannya diskusi waktu itu apa? Utuh melihat percakapan saya dengan Muslim pada waktu itu. Coba, kalau pinter kalian nggak tahu Bu, nggak tahu. Silakan dijelaskan Bu. Nggak tahu kok kalian bisa membuat reaksi. Ya, gini. Soalnya gini, itu 2 minggu yang lalu. 4 orang. 2 minggu yang lalu Bu Sofi. Enggak, tambah lagi. Ada 4 orang Kristen di sini, betul? Tadi banyak Bu. Komentari juga Tadi banyak. Tahu konteksnya. Karena mereka bilang begini. Loh, nggak lihat video utuhnya kok bisa berkomentar. Anda lihat video utuhnya enggak? Anda lihat video utuhnya nggak? Tahu nggak konteksnya apa waktu itu yang saya bicarakan? Nggak ngerti kok bikin video tuh loh kalian tuh. Tanya dong sama saya. Ya? Nggak ngerti kok bisa kalian bikin reaksi. Hanya dilihat, dipotong, diambil sepotong. Anda tahu nggak yang saya bicarakan apa? Makanya saya tanya, kalau Anda tahu, saya tanya ini ada 4 orang. Ini 4 orang Kristen semua kan di sini? Betul nggak? Ada Muslim? Kayaknya sih, kayaknya begitu. Coba yang pinter-pinter nih, kok bisa membuat video tentang saya kalian? Coba kalian ngerti nggak yang saya bicarakan itu apa? Coba, saya pengen tahu. Nggak ngerti Bu, nggak ngerti. Makanya kita biarkan Ibu untuk jelaskan. Ibu berjam-jam membahas sesuatu yang kalian tuh nggak ngerti, lalu kalian kembangkan sendiri. Oh, Sofiatul itu membalas videonya. Lu nggak ngerti konteksnya kok nanya. Saya sedang menjelaskan, dia tanya mengapa Yesus manusia kau sembah sebagai Tuhan dan Allah. Lalu saya jelaskan apa itu Allah, apa itu Tuhan, di mana keilahian. Bu Sofi, iya terputus ya. Oke, kita beri kesempatan dulu buat Bro Kijing. Halo Bro Kijing. Oke, salam Tanpa Raki, salam semuanya. Salam. Salam. Ya, memang saya ngelihatnya ya potongan yang ditayangkan Tanpa Raki aja kan ya. Tapi kalau menurut saya ini bahwa bagaimanapun caranya, kalau Tanpa Raki ini ingin mengatakan bahwa kita ini mempunyai cara tersendiri bagaimana supaya orang nggak tersinggung dan lain sebagainya untuk membuat orang lain itu bisa mengenal Tuhan Yesus, kan gitu kan ya? Betul ya? Jadi tapi bisa juga dengan apa yang dilakukan Bu Sofiatul seperti itu juga ada orang-orang tertentu yang bisa akhirnya itu menerima Tuhan Yesus. Saya ulang ya, bisa juga apa yang dilakukan Ibu Sofiatul seperti itu membuat orang lain bisa menerima Tuhan Yesus. Contoh, bagi orang, bagi pemeluknya, ya, bagi yang mengimani, itu kan yang namanya Al-Quran kan sakral betul dan itu kan dianggap berkuasa. Kan gitu, dianggap berkuasa sehingga ketika itu diinjak dan lain sebagainya, seperti Tanpa Raki mengatakan Agustan waktu ngentuti Alkitab itu dia kena azab, bahasanya kan gitu, akhirnya meninggal, kan gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh orang yang mencoba. Kalau memang betul ini berkuasa, ini adalah buatan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya diazab dong, kan gitu.
Nah, mungkin mereka menunggu azab yang diterima Ibu Sofiatul. Tapi kalau akhirnya Ibu Sofiatul itu sehat-sehat saja, akhirnya nggak apa-apa. Berarti kan, oh artinya kitab suci saya yang tak hafalkan setiap hari, yang tak baca supaya mendapatkan pahala, itu ternyata nggak ada apa-apanya kan gitu. Saya teruskan ya. Akhirnya, Ya, siap. Kita kasih kesempatan Sofiatul dulu ya. Diam. Nanti kita lanjut Bu Kining. Silakan Kalian Bu tidak Sofiatul. ngerti konteks tapi membahas sesuatu yang kalian tidak mengerti, itu botol namanya. Sama kayak muslim kali. Ya. Makanya saya bilang kalian tidak mengerti kodrat ganda duinatur Yesus. Saya mengatakan Yesus itu yang dalam rupa Allah. Saya mengutip Filipi 2. Dia bukan hanya sekedar manusia bagi kita. Ketika kalian menghujat Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Hah? Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu KONTOL. Saya punya rekamannya itu di Pauzang. Kalian mengatakan Yesus itu wedus. Bagi kita dia bukan hanya sekedar manusia, dia firman, dia mempunyai dua natur. Lalu bagaimana dengan Quranmu? Bukankah Quranmu juga mempunyai sifat kalam nasi? Oh, itu bukan Quran yang Ibu pegang sekarang. Saya tanya ini, buku di depan saya ini, apakah ini bersifat ilahi atau tidak? Itu benda, itu makhluk. Baik, saya injak Quranmu ini. Kalau saya injak Quranmu, kau marah tidak? Lah kamu kok marah? Wong ini buku-buku saya, bukan nyolong orang. Kamu marah itu kalau saya ngambil bukumu, saya rusak. Itu namanya saya mencuri, merusak. Lah buku saya beli pakai uang saya. Itu properti saya. Mau saya kentuti kek, mau saya bakar kek, itu urusan saya, apa urusanmu? Sampai kamu mengakui bahwa Quran ini mempunyai dua natur, ya apa enggak? Lalu mereka menjawab dengan kebingungan. Oh, Quran itu kolek, Bu, kalau ini pencipta sama dengan iman yang kita imani. Siapa itu Yesus? Kamu bisa ngerti itu. Dalam 5 menit dia berganti. Oh enggak Bu, Quran itu cuma benda. Loh apa bedanya dua buku ini? Bukankah kamu harus mengakui bahwa Quran ini mempunyai hakikat yang sama dengan Allahmu? Dia berbagi essence, berbagi natur yang sama dengan Allahmu. Akui enggak kamu ini? Quranmu ini punya dua natur, dua kodrat. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa pembahasan saya, nggak usah dibesar-besarkan. Tanya sama saya. Oh kayaknya Kristen kalian sok suci. Buahnya apa kalian? Hah? Apakah kalian bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan? Coba bagaimana kalian menjelaskan duinatur Yesus? Saya pengen tahu. Hah? Ini orang-orang apologet atau pendeta-pendeta nggak di sini? Noar, Gatot ini Bapak pendeta kah? Romo kah? Enggak Bu, kita di sini orang-orang tolol Bu. Di sini kita orang-orang botol semua Bu. Silakan lanjut Bu. Bagaimana caranya orang-orang tolol menjelaskan siapa itu Yesus? Ya, kita di sini tolol semua Bu. Ibu Sofiatul pintar sendiri Bu. Silakan Ibu yang jelaskan. Kalian ini yang lebih pintar daripada saya, yang mengomentari saya, Anda jelaskan duinatur Yesus. Saya pengen tahu bagaimana caranya Anda menjelaskan. Enggak Bu, di sini orang-orang botol semua Bu, seperti yang Ibu katakan tadi Bu. Sini botol semua, orang botol semua, kayak orang Islam semua Bu sini Bu. Lalu kenapa kalian bisa berkomentar tentang apa yang saya ajarkan? Bukankah kalian harusnya mengkonfirmasi dulu dengan saya? Hah? Boleh dijawab? Iya, saya Boleh tanya. dijawab, Bu? Kalian membuat satu reaksi itu nggak tahu konteksnya. Lalu menalarkan berasumsi sendiri. Wah, dikembang-kembangkan tuh asumsinya liar. Iya nggak? Oh, saya melihat kok di komal-komal Kristen. Loh, kok tiba-tiba jadi komentarnya tentang ini. Kalian nggak ngerti, tapi orang Kristen tuh bisa membuat ini loh, imajinasi liar. Padahal mereka nggak tahu konteksnya. Jadi ngambil video saya sepotong, wah lalu dikembang-kembangkan. Lalu saya tantang bukan hanya kadrun, saya tantang kalian Kristen. Di mana ayatnya dilarang menginjak Al-Quran? Kalau kalian bisa menunjukkan sama saya, di mana ayatnya di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri, yang saya beli dengan uang saya sendiri, saya buka kamera sekarang tanpa ragu. Kalian selalu ingin tahu identitas saya, bukan? Kalian sekarang tunjukkan ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri. Coba, saya pengen tahu ayatnya di mana. Karena saya tanya sama Muslim nggak tahu. Coba mungkin kamu yang lebih pintar daripada Muslim. Di mana ayatnya? Bu Sofiatul bisa diskusi interaktif tenang gitu ya.
Loh, Enggak Nggak saling bisa, Pak. turunkan. pagi-pagi saya Lagi emosi. saya Lagi emosi Bu Sofiato. sebenarnya Biarin keluar dulu Pak. Nggak selesai. saya sebenarnya Ah. begini teman-teman. Anda tahu posisi saya selama ini di Al Hayat, ya? Saya tidak pernah mau menyerang orang Kristen, betul? Ya apa enggak? Al Hayat itu punya satu nilai yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak mau menyentuh hamba yang diurapi Tuhan. Saya itu kalau berkomentar, apalagi kalau dia seorang pendeta besar, hati-hati. Ketika orang Kristen menyerang saya, Anda tahu omongannya, wah Sofia begini, Al Hayat begini. Itu yang komentar orang Kristen Trinitas ya, terutama. Yang sama-sama melayani di bidang apologetika. Saya diam apa saya balas? Hah? Saya diam. Tua Sofia itu simpanannya pendeta begini, Salome, pelacur. Saya balasnya. Saya tahan diri saya untuk diam loh teman-teman. Kenapa? Karena saya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu kata mentor saya. Ya. Tapi kalau kalian berkomentar sesuatu yang kalian tidak ketahui, nah itu yang botolnya di situ. Kalian mengembangkan sendiri asumsi ngaliar, ditambah-tambah Ibu. Saya sudah diam loh. Waktu PC The King kemarin banyak orang lapor sama saya, Bu, nih ya biarin aja namanya orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Ya, dikembangkan sendiri tuh komentarnya dia. Wah, bla bla. Padahal nggak tahu konteksnya. Saya lagi ngomongin apa tuh mereka nggak tahu. Sama kayak kalian begini ketika saya tanya, kalian tahu nggak apa yang saya diskusikan dengan Muslim pada waktu? Nggak ngerti Bu Sofi. Iya, tapi komentar. Berarti Anda berkomentar tentang sesuatu yang Anda tidak ketahui. Itu sama botolnya saya kasih tahu. Tanya dong sama saya, panggil saya baik-baik. Ya, saya di California selalu terbuka teman-teman. Orang datang ke gereja mereka tahu saya. I'm not hiding. Ya, ketika kemarin di TikTok 4 akun saya itu di ban, saya tanya, loh kenapa? Kok kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya, hanya bisa memban akun-akun saya? Katanya mau debat secara terbuka face to face. Penasaran lihat Sofiatul? Kalau kalian penasaran lihat Sofiatul mau debat di sini saya layani. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Quranmu mempunyai 2 kodrat apa enggak? Bulat jawabannya, nggak bisa jawab. Loh kalau Quran ini cuma sebuah buku, saya injak, saya kentuti. Kira-kira bagaimana reaksi kamu? Lah kok ngamuk? Lah ini buku-buku saya kok. Makanya saya tanya, adakah ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran? Kalau menginjak Al-Quran nanti kepalamu dipelintir ke belakang dijadikan monyet dan babi. Ada nggak ayat itu? Kalau ada saya perang, saya cium kaki Zuma, saya minta maaf sama orang Muslim seluruh Indonesia Raya. Ayatnya memang nggak ada Bu. Lah nggak ada kok, kamu kok bilang saya menista? Ayatnya aja nggak ada kok. Dan itu buku-buku saya. Kamu mengatakan Quran ini cuma sebuah kertas, cuma sebuah benda. Loh kenapa ketika saya injak kamu marah? Begitu juga dengan Yesus saya katakan. Ketika kamu menghujat Yesus, Yesus bagi kami bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia pencipta, dia Allah. Bagaimana perasaan saya orang Kristen ketika kamu mengatakan Yesus itu KONTOL, Yesus itu wedus? Hah? Sakit nggak? Itulah juga yang kamu rasakan. Rasain lu, saya bilang. Kok melarang-larang? Lah kalau saya pakai bukunya orang, saya rusak. Lah wong itu buku saya beli sendiri kok, tambah lagi nggak pakai duitmu juga. Itu kan saya beli, itu kan properti saya pribadi. Setuju, Sofiatul, setuju. Ya, marah itu kalau saya korupsi pengadaan Quran Indonesia. Nah, itu marah. Oh, duit saya sendiri, buku saya kok marah. Loh, Quran itu hanya simbol. Loh, kita ketika Alkitab diinjak, Alkitab itu bukanlah firman logos yang kita percayai turun dari surga. Alkitab kamu mau bakar, salib itu loh kamu mau rusak di Pakistan. Bagaimana reaksi orang Kristen? Itu cuma simbol, bikin lagi. Ya, Quran kau kerebut, kau bakar, kita beli lagi. Alkitab kau bakar, bagaimana? Tulis lagi. Kalau zaman dulu waktu zaman manuskrip, kalau orang Kristen sekarang ya beli lagi. Bagi kami itu hanya benda mati, hanya simbol. Patung kau rusak walaupun itu hanya simbol. Apakah orang Kristen marah? Enggak, bikin aja lagi. Lah kenapa ketika Quran ini diinjak kamu marah? Katanya ini semua sebuah benda, sebuah buku. Berarti kamu mengilahikan Quran ini. Saya tanya sama orang Muslim. Kemudian saya tanya di situ, di diskusi itu. Mungkin kalian enggak lihat. Ya, saya tanya, mengapa kalian mengikuti semua yang dikatakan di dalam Quran ini? Kalau ini adalah makhluk dan benda mati, nggak bisa jawab mereka.
Nah, Quran ini kan makhluk benda mati, tapi apapun yang ditulis di dalam Quranmu yang adalah buku ini di depan mukamu ini, kenapa kamu mengikutinya? Tapi kan Quran itu bukan Allah, Bu Sofi. Loh, yang mengatakan Quran itu Allah ya sinten. Saya tidak pernah mengatakan Quran ini Allah. Tapi Quran ini mempunyai sifat natur yang sama dengan Allahmu, betul? Sehingga kamu sangat menghormati dan menghargainya. Demikian juga dengan Yesus kami. Ketika kita mengatakan Yesus itu Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Tapi dia sharing essence, dia itu monogenes. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18 saya berkata kepada mereka. Monogenes, kamu tahu nggak artinya? Satu jenis, satu hakikat, satu natur dengan Bapa. Hakikatnya ilahi. Karena melalui Yesus lah, melalui Sang Firman lah Allah telah menciptakan segala sesuatu. Lalu mereka bulat, lalu saya tanya, apakah Allah mau menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman, melalui Firman? Wah, bulat mereka ngomongnya. Enggak, Bu, melalui tadi ada melalui getaran, frekuensi, apa meneh mau? Vibrasi. Loh, Allah mau menciptakan tidak melalui Firman, tapi melalui getaran, frekuensi dan vibrasi, saya bilang. Ini baru saya dengar nih jenis. Kenapa? Karena mereka menghindari keilahian Sang Firman ini. Ya, kalau tidak dengan cara yang ekstrim, teman-teman, mereka nggak akan dengarkan. Mereka selalu tanya, kenapa kita mentuhankan manusia? Saya punya cara, Anda punya cara. Anda mungkin nggak setuju dengan cara saya. It's okay, tapi jangan menyalahpahami cara saya. Itu loh yang saya mau kasih tahu. Lihat konteksnya. Ya. Gitu loh, teman-teman. Setuju. Dah, mau tanya apa lagi? Jadi Udah, Bu. jadi Udah, tutup, Bu. bisa diskusi. Ibu Sofiatul udah lebih tenang. Nanti dulu, Bu Sofiatul udah tenang belum ini? Udah mulai tenang. Bu Sofiatul udah tenang belum? Udah masih emosi nih Bu Sofiatul. Bukan, satu sudah diam loh ketika kemarin orang-orang mengkomentari sesuatu yang salah, betul enggak? Saya selalu memaafkan kalian loh ketika kalian tuh orang-orang nyalakan Sofiatul. Ya. Oh, tapi it's okay teman-teman. Buat saya tubuh Kristus itu it's okay buat saya. Ya. Tapi Bu Sofiatul, kalau dilihat dari awal nggak ada yang menyalahkan sebenarnya. Ini mendiskusikan masalah seperti itu. Apalagi kita kan baru masuk ini. Saya juga baru 5 menit lah sebelum Bu Sofiatul. Jadi ya bersyukur bisa bergabung Bu Sofiatul menjelaskan ini dengan gamblang gitu ya. Tanpa lagi kirim WhatsApp ke saya. Saya sebenarnya mau live di TikTok teman-teman. Saya mau menyadarkan teman-teman Muslim bahwa Quran yang di depanmu ini itu mempunyai sifat yang ilahi dan kodim. Makanya kamu marah ketika Quran ini diinjak. Tapi reaksi orang Kristen tidaklah demikian. Karena lalu mereka tanya, Bu, Alkitab itu firman Tuhan nggak? Betul, itu firman. Tapi bukan logos yang berasal yang satu esensi dengan Allah. Alkitab itu tulisan para nabi dan para rasul, saya katakan. Bagi kami yang firman itu adalah Yesus. Saya tuh menjelaskan di video itu. Mungkin kalian tuh nggak lihat, makanya kalian potong. Saya menjelaskan Yesus itu adalah the walking, talking, living word of God. Dia firman yang mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Mudeng, saya di situ menjelaskan kodrat ganda daripada firman. Nah, tapi kalian tuh kan, wah, saya kasih tahu ya, waktu Bu Uti jempolnya, bukan nginjak loh. Bu Uti itu jempolnya kena pada kitab itu bukan Quran, hadits. Mau lapor ke mau masuk TV One, saya bilang lo what's the heck? Berarti kalian mengilahikan Quran ini. Lo ini buku cetakan pabrik, betul enggak? Ini kan buku pabrik. Saya tanya, Quran yang kalian cetak di itu kan mesinnya mesin kafir, kertasnya buatan orang kafir. Lo kok heboh? Ya? Jadi Bu Sofiatul, mindset kita juga perlu dirubah karena banyak tadi yang berpendapat ini juga mungkin sebagian teman-teman Kristiani berpendapat karena kita selalu ditekan di Indonesia. Jadi pemikirannya seperti itu, ada rasa ketakutan, dampaknya apa nanti ke Bu Sofiatul dan lain-lain. Seperti itu aja, nggak ada yang menyalahkan di channel ini, seperti itu. Ya, dampaknya mereka matanya terbuka dan sadar, jangan main-main, jangan sembarangan. Iya, itu benar. Makanya saya katakan, saya tanya semua Muslim, ada nggak di dalam Quran dan disebut dilarang menginjak Quran? Ada nggak? Kalau ada saya buka kamera, saya minta maaf. Saya cium tangan si Zuma. Mualaf saya. Nggak usah, nggak ada ayatnya. Ya kok. Ya,
Oke, udah tenang Bu? Iya. Masih ada lagi unek-uneknya, silakan Bu, dikeluarin terus. Iya. Ya itu loh, lihat konteksnya. Makanya kalian tuh tanya dulu sama saya. Oh, enggak, begini, bikin orang Kristen tuh berasumsi sendirilah, hayalannya, imajinasinya dikembangkan kayak Muslim. Sudah masuk ke jannah, dikasih wedang jahe, dikasih 72 bidadari, hayalannya tuh makin berkembang. Ya silakan, kalian mau tanya apa dengan saya? Oke, mungkin saya mau jawab tadi yang Bu Sofiatul tanyakan dulu lah. Sebelum saya kasih ke tempat teman-teman lain, saya mau jawab Bu Sofiatul dulu. Jadi gini Bu Sofiatul, 2 minggu yang lalu ini ada orang juga yang injak Alkitab nih Bu. Ini ada orang ini injak Alkitab, saya juga dikasih nih. Ini ada video dikasih. Nah, kita mau tunjukin reaksi gimana sih orang Kristen kalau ngeliat Alkitab diinjak. Dan makanya kita bikin video seperti itu. Bagaimana sih reaksinya lihat orang Kristen tuh ngeliat Alkitab diinjak. Nah, sekarang juga saya dapat video Bu Sofiatul sepotong tadi, gitu. Makanya kita juga pengen tahu orang Kristen ini gimana sih kalau ngeliat Al-Quran itu diinjak, gitu. Apalagi sesama orang Kristen lagi, gitu. Kita dalam konteks itu, oke? Terus yang tadi mengenai itu, ya kalau masalah tetangga sebelah sih memang itu Bu, umat yang paling gampang marah kan, dikit-dikit tersinggung. Kemarin ini ada yang ini nih, langsung tersakiti kan, ada yang ngajak buka makan bipang langsung tersakiti. Terus udah gitu ada nabi baru dulu Bu, ada nabi baru nih Bu, diutus kepada umat muslim untuk bubarkan Islam. Terus apalagi ya, ada lagi nih tersakiti lagi nih, banyak nih belakangan ini, sering nih tersakiti umat Islam. Apalagi ya, Iya, jadi nah ini baju nih, ini ada baju nih Bu, orang ini hanya orang mengenakan Pakistan baju hampir mati Bu gara-gara baju ini Bu. Arab, ya. Kalian nggak ngerti artinya, sudah mau dipenggal orang, udah mau dibunuh. Lo kan tuh lihat konteksnya, ngerti nggak? Makanya Muslim Indonesia ini kayaknya mabok agama, saya bilang. Lo kalian tahu kan kemarin ketika kasusnya Bu Uti sampai ke TV One sampai heboh dan sebagainya. Iya. Nggak tahu. Kayaknya Iya, nggak tahu. Iya. Sebenarnya itu kan dari angle kamera aja, jadi sebenarnya dia nggak nginjek sebenarnya. Makanya Muslim Indonesia itu buka matamu, ya. Oke. Tapi ya udah dapat ini ya, dapat penjelasan dari Bu Sofiatul. Ya. Thank you Bu Sofiatul. Iya, terima kasih. Ya, teman-teman dari penanggapin Pak Gatot silakan. Bu Sofiatul, entah bagaimanapun cara Ibu di dalam berapologet, saya sebenarnya apresiasi untuk itu. Tapi saran saya sebenarnya lebih enak kita diskusi kalau Ibu dalam kondisi tenang seperti gini. Penjelasannya itu bisa kita terima secara utuh. Memang mungkin tanpa ragu juga ada rencana mengundang supaya dapat case-nya ini apa sih secara utuh gitu ya. Tapi sebenarnya kami nggak membahas permasalahan Al-Quran itu diinjak seperti apa, enggak. Di dalam diskusi ini yang saya ikuti dari awal, itu ada pembahasan tentang apologet, tentang pendapat teman-teman, tentang bagaimana kita di Indonesia ini dari dulu sebenarnya tertekan, membuat iman kita juga tidak utuh kalau kita di tempat lain yang bisa mengekspresikan dengan bebas seperti itu. Jadi kita berbicara pun, kita bertindak, banyak sekali dari umat Kristiani ini yang menahan diri sebenarnya, sehingga itu membuat mindset kita. Saya tahu kok, kalau kalian itu posisinya di luar negeri, seperti kalian juga ingin injek-injek itu Quran. Kita apa aja lah, kita pakai bahasa biasa. Kalau kalian seolah-olah kita bermusuhan, kita kan friend, saling support sebenarnya. Ya, biasalah orang Kristen ya kayak gitu. Ya, kita 1-2 tahun lahir baru, teman-teman saya itu sudah mungkin berapa belasan tahun saya masuk, dan saya tahu orang-orang di dalam pelayanan. Hal-hal kayak begini dengan orang-orang bermasalah dengan orang itu bukan hal baru buat saya. Ya, sama seperti Yesus berkata, saya tahu apa yang ada di dalam isi hatimu. Iya, benar.
Saya tuh bukan bayi yang baru lahir terus barusan jadi Kristen, enggak. Saya itu juga masuk di dalam pelayanan. Saya ngerti karakternya orang-orang Kristen yang begini macam-macam. Buat saya tuh bukan enggak heran, tidak surprise orang-orang Kristen begitu. Tapi buat saya memaklumi saja. Karena memang saya bukan di situ. Tapi dari yang Bu Sofiatul tadi mungkin lihat sekilas channel ini, apa yang salah dari pembahasan ini kira-kira supaya kita evaluasi juga? Ya saya nggak tahu. Orang saya baru bangun di WhatsApp sama Tamparaki. Saya lagi mau live, tapi tadi saya lihat judulnya reaksi live orang Kristen lihat Al-Quran hijau. Oh, berarti saya masuk aja ini. Oh, kok tiba-tiba kalian Jadi Bu Sofiatul juga dengar dari awal ya. Begini teman-teman, sama seperti ketika orang-orang tuh memfitnah saya. Mereka tuh merasa sok kenal sama saya padahal tidak pernah berhubungan sama saya loh. Ada orang-orang yang sukanya, saya tidak mau sebut nama, sukanya tuh kalau tidak menyebut nama saya tuh gatel. Tapi padahal dia nggak kenal saya. Berkomentar tentang saya, Sofiatul tuh begini. Lawang ketemu saya saja nggak pernah. Ya. Tetapi saya buat saya ya sudahlah. Itu biarin aja, saya bilang gitu. Sama kemarin ketika di TikTok, mengkomentari begini, kita nggak sama dengan orang. Lu memang yang ngomong kita sama siapa? Orang saya lagi menjelaskan kodrat ganda dari firman Allah kok. Saya membandingkan Quran dengan Yesus kok. Mengapa kamu kalau Quran saya injak kamu marah? Bukankah ini sebuah buku? Bukankah ini hanya makhluk? Loh, apa bedanya Quran saya jejerkan ini Quran ini loh, buku Quran ini dengan buku yang biru ini bedanya apa? Itu berisi firmannya Allah, Bu. Loh iya, berarti kamu mengakui betul kan kata saya bahwa Quranmu ini mempunyai sifat yang kodim, sifat yang kekal, kalam nafsinya Allah. Loh kok kamu marah? Mau saya banteng kayak saya bakar kayak suka-suka saya. Ini bukunya buku saya kok. Makanya saya tanya, di mana dikatakan di dalam Quranmu dilarang menginjak? Oh memang tidak ada, bulan tidak ada kok kamu marah, heran loh saya. Ya, dasar imanmu itu kan Quran dan hadis. Di mana di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran. Emang Quran yang di depan saya ini yang turun dari langit? Saya bilang gitu. Ini kan percetakan pabrik. Ini saya beli loh dari Tokopedia. Saya beli juga pakai uang saya sendiri, ndak uangmu kok kamu yang ngamuk. Lah kecuali yang saya rusak itu bukumu, kamu ngamuk. Bukunya saya pinjam, lalu saya rusak. Lah itu ngamuk. Ini buku-buku saya kok kamu ngamuk. Kalau Quran ini hanya sekedar makhluk, lah disitulah mereka kebingungan menjawab apakah Quran ini sekedar makhluk atau mempunyai natur, hakikat yang sama kodim dengan Allahnya. Nah, itulah yang saya mau jelaskan sama mereka, teman-teman. Mengapa reaksi begitu heboh ketika Bu Uti kakinya kesenggol itu bukan Quran loh, hadis. Mengapa? Makanya kamu berpikir siapa itu Yesus bagi kita? Yesus bagi kita bukan hanya sekedar mempunyai natur manusia. Dia itu sharing divine essence dengan Bapa. Dia itu monogenes, dia itu sehakikat dengan Bapa. Ngerti nggak kamu? Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya jelaskan sama mereka. Ya, kita udah satu persepsi ya, Bu Sofiatul, mungkin tinggal menjelaskan ke yang berseberangan aja. Ya, Bu Sofiatul, Bu. Saya sih cuman sebenarnya pengen kasih masukan, Bu. Boleh kah, Bu? Kayaknya lebih bagus kalau nggak usah pakai botol, Bu. Lalu pakai apa? Goblok. Pakai gelas aja, Bu. Nah, nggak usah ngata-ngatain orang, Bu. Itu jauh lebih istilahnya gini. Jadi kita kadang-kadang kita ngomong sama orang bisa terima, malah kita gituin malah orang jadi nggak bisa terima. Sayang kan, kita udah capek jelas sama orang. Gara-gara kita kesel, kita keluarin kata botol gitu, seorang jadi malah ribut gitu kan. Sayang sekali. Ya, memang kalau kalian melihat ya, kadang-kadang beberapa muslim itu ngeyelnya memang keterlaluan. Ya, sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan tentang siapa itu Yesus. Mereka selalu bertanya, manusia kok kamu Tuhan kan? Ya, sebenarnya saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang binatur kodrat ganda Yesus itu. Tapi sebenarnya mereka itu kadang-kadang nggak mau tahu dan ngeyel terutama. Ya. Jadi itulah ini ada komentar nih, botol diganti tumbler aja, Bu. Ya, halo. Jadi ini berdasarkan pengalaman lah, maksudnya kayak kemarin dulu kan juga pernah kayak
Saya juga menerima banyak masukan. Saya sudah mengurangi loh. Saya tuh kalau sama Kadul saya sudah sampai doa-doa puasa loh. Tapi memang kadang-kadang serius. Tapi memang kadang-kadang kebodohan mereka itu benar-benar kayak daki yang bolot sekali gitu loh teman. Itu harus dengan cara sesuatu yang tajam supaya mereka tuh sadar ya. Kamu tuh sadar loh bahwa pola pikirmu tuh keliru. Kayak kemarin ketika saya berdiskusi dengan Muslim tentang surat An-Naml ayat 91 sama mereka juga malah berantem sendiri. Ya. Kenapa? Karena itulah ya membuka mata mereka. Sama seperti ketika saya berdiskusi tentang apakah Quran ini makhluk atau pencipta, kamu jawab sama saya. Kalau ada yang mengatakan, oh Quran ini kolek pencipta, loh betul kan? Berarti kamu mengilahikan Quran daripada namanya sekedar buku. Bagaimana kamu mengatakan buku ini kok bisa menjadi pencipta atau kolek? Nah itulah cara pandang kami, iman kami tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus bukan hanya sekedar manusia, dia pencipta kita karena dia firman Allah. Hakikat sejatinya tuh Yesus tuh firman. Dari situlah perdebatan kita mulai bergulir. Tapi it's okay, buat saya it's okay teman-teman. Segala sesuatu itu pasti ada pasti ada apa namanya sesuatu untuk mencelikkan mata seseorang itu memang harus menonjol tajam. Iya. Kadang-kadang mereka dengan cara-cara yang dengan cara Yesus begini ya, begini dengan cara-cara yang seperti itu mereka enggak nangkep. Ya, itu setuju. Jadi, tapi dari pengalaman kita juga bahwa kalau ada juga yang tertentu tuh malah kalau misalnya dikatain botol tadinya orang mau terima jadi malah nggak terima gitu. Ya, kita berdiskusi dengan kita sudah bisa membedakan mana yang kadang-kadang bisa terbuka. Besok kita makan di iman kejaksaan aja ya. Atau di mana? Ya, tadi ada yang kebuka mic-nya. Iya, jadi Halo. Ini jadi orang ada beberapa sebenarnya sudah bisa menerapkan. Dia mau menerima penyampaian kita dengan baik. Dia mau menerima iman Kristen yang kita jelaskan dengan baik atau mau ngeyel itu sebenarnya. ya kadang-kadang susah juga kalau misalnya kita juga emosian, Bu. Itu saya sudah mengurangi banyak loh. Iyalah, ini namanya proses. Namanya proses. Halo Bu. Ya Bu. Halo Bu. Ya. Ya. Selamat pagi, selamat malam ya Bu Sofiatul. Ya. Saya juga orang yang sangat terkejut melihat potongan video ya. Sekali lagi potongan video yang sampai itu apa yang ditunjukkan di video itu, saya termasuk orang yang sebenarnya bukan terkejut, kecewa kalau itu Bu Sofiatul lakukan gitu ya. Tapi melihat penjelasan Bu Sofiatul tadi, saya jadi ingin bertanya Bu, ketika Ibu menjelaskan apakah Al-Quran itu bersifat duinatur, kalau saya sobek-sobek, saya injak-injak, emang kenapa? Nah, sepanjang itu hanya sebagai bagian dari argumen, itu sih baik ya. Dan Ibu Sofiatul tadi bilang memang harus dengan kata-kata yang tajam supaya terperciklah sedikit, ya, terbuka sedikit celah bagian otak yang mana gitu ya. Saya setuju sampai di situ. Tapi ketika dengan sengaja didemokan, ditunjukkan dalam video, nah itu yang sebenarnya mengecewakan lah ya bagi saya gitu. Kalau sebatas kata-kata tadi Bu Sofia itu kan jelaskan, emang itu kan punya saya. Kalau mau saya kenapa juga? Kalau mau saya diinjak, kenapa juga? Mau saya kedudukin, kenapa juga? Sepanjang itu sebagai kata-kata, karena dengan tujuan harus dengan kata-kata tajam, saya bisa terima. Tapi ketika itu didemokan secara demonstratif ya, divideokan seperti itu, nah di situ jadi berkurang manfaatnya. Karena begini, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Tan Paragi ya, beberapa kali ditayangkan ya, kita juga bahas betapa sangat mudahnya mereka ternista gitu ya. Jangankan soal Al-Quran yang Bu Sofiatul demokan diinjak-injak itu, soal tawaran buka puasa aja merasa ternista. Baju yang ada tulisan Arabnya aja hampir dipenggal. Itu terjadi bukan di Indonesia kan ya, di Pakistan itu hampir mati ya. Itu berarti bukan hanya perilaku orang Indonesia saja yang sedikit aja merasa ternista gitu ya. Nah, melihat itu semua, bukankah itu sebenarnya memang dari konteks yang Bu Sofia jelaskan itu
mungkin cara tapi apakah nggak ada cara lain ya daripada mendemokan itu secara visual ya dengan menunjukkan dalam video dengan cukup menyatakan seperti itu aja kan sudah cukup menyentil gitu ya, sudah cukup ya. Tapi kalau dirasa kurang sampai harus mendemokan ya itu bagian yang saya sesalkan dan saya kaget gitu ya. Yang sebetulnya saya juga paham itu dalam rangka apa, seperti semua argumen yang Bu Sufia itu jelaskan itu bisa diterima. Satu-satunya bagian yang nggak bisa diterima ketika itu didemokan secara visual dalam video itu ada bagian yang nggak bisa diterima. Tapi bahwa ada argumen dan alasan dan konteks yang menjelaskan itu ketika membandingkan dengan Tuhan Yesus itu, it's okay. Ya memang itu penjelasan tingkat dewa lah ya, yang level sekian lah, yang mungkin tidak akan sampai kalau tidak pakai kata-kata yang tajam ya, dengan penjelasan yang superlatif seperti itu, it's okay gitu. Cuman keberatannya ya karena itu demokan, karena perilaku karakter mereka yang sedikit aja sesuatu langsung merasa ternista, dan kita udah pernah bahas berkali-kali dengan tanpa lagi ya, sedikit aja merasa ternista, cuma ditawarin buka puasa aja ternista, sebut rendang babi aja bisa ditangkap, bisa ditutup usahanya. Nah, rendang babi loh bos, gak ada kaitannya sama sekali, bisa sampai seperti itu terjadi di Indonesia. Yang di Pakistan baju yang tulisan Arab yang mereka juga kalau diterjemahkan isinya tulisannya apa, nggak ada kaitannya sama sekali, wah hampir mati dibakar. Bayangkan dulu, itu bukan Indonesia. Jadi itu secara umum kita lihat karakternya emang gitu, nggak bisa. Nah kenapa Bu Sufia tuh mendemokan itu secara visual seperti itu ya? Tentu itu akan mengagetkan banyak orang, jangankan mereka ya, kita saja lihat itu sangat terkejut gitu, bahkan bertanya-tanya. Nah sangat baik sekali ketika Bu Sufia itu tampil di tanpa lagi ini menjelaskan semuanya ya gitu. Jadi kita sedikit banyak lebih tahu gitu ya. Tapi terus terang itu nggak mengobati kaget saya, nggak mengobati respect saya yang turun karena video itu. Kalau dari segi argumennya oke gitu. Ya itu aja sih yang ingin sampaikan. Pembenaran apapun yang kita sampaikan, apapun yang Bu Sufia itu sampaikan kepada kita malam ini, bagi saya itu pembenaran gitu ya. Pembenaran gitu ya. Yang sebetulnya kalau tanpa melakukan itu yang Ibu Sufia itu katakan aja sudah cukup tajam gitu ya. Gitu. Loh, begitu saja, terima kasih. Saya sudah menjelaskan berkali-kali tentang kodrat ganda itu. Mengapa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan? Di mana ketuhanan Yesus? Itu yang selalu mereka pertanyakan. Tapi sengaja memang mereka tidak pernah mengerti dan tidak pernah mau mendengarkan. Ya. Ya, kalau memang seperti ini Tuhan pakai untuk suara saya lebih terdengar, ya silakan. Karena pada waktu itu saya bicara hanya di channel kecil, Pak. Channel saya itu dalam satu hari di band 4. Ya, di band 4. Mereka tidak bisa menjawab argumen saya, lalu mereka berusaha mereport-report. Saya bilang, kenapa kamu report? Katanya kamu pengen debatnya face to face dengan saya. Loh, kalau kamu pengen face to face dengan saya, jawab dong pertanyaan saya. Oh, saya membuka debat kok. Ya, kamu katanya Musa mau lihat Bu Sofia tuh. Silakan ke sini, debat di sini face to face dengan saya. Ya, makanya kalian mana visanya? Saya bilang, mana visa Amerika kalian? Tolong kalian email ke saya jemput kalian di LAX. Ya, saya jemput kalian di Los Angeles Airport International. Saya bilang, sampai sekarang nggak ada tuh yang kirim visa ke saya. Ya? Mahal Bu, tiketnya mahal. Dibayarin dong. Nggak usah Facebook. Dibayarin dong, tiketnya mahal. Ini begini, ya. Lalu mereka, ini fotonya Sofia tuh begini, bilang, kalau memang itu betul foto saya, kenapa nggak dituntut? Ya, kalian harus memahami, saya itu tidak ingin terkenal, teman-teman. Yang saya lakukan hanyalah efektif untuk menginjil. Ya, cara saya dengan cara Mikana misalnya yang teman-teman tadi komentari, cara saya dengan cara Mikana itu berbeda jalur. Ya, kalian tidak memahami visi yang kita dapatkan dari Tuhan. Makanya saya nggak mau panjang lebar berkata sesuatu yang kalian tuh nggak pahami, teman-teman Kristen. Ya, cara saya dengan caranya Mikana itu berbeda jalur. Dia menggunakan jalur dialog. Walaupun selembut apapun jawabannya, kalau itu teologinya ngawur, ya tetap aja salah dan ngawur. Yesus itu adalah Bapa, yang disalib itu adalah Bapa. Oh, Bapa kok mati? Ya, Yesus menyerahkan pada diri sendiri loh. Walaupun selembut apapun kalian menjawab, kalau kalian itu sesat, kalian itu ngawur, ya tetap aja ngawur. Setuju. Setuju. Saya paham masukan kalian.
saya terima masukan kalian. Bu Sofi nggak usah marah-marah, emosinya dikurangi. Yes, saya setuju. Saya akan merubah hal itu. Saya ini sudah lebih sabar loh kalau kalian lihat beberapa hari ini. Ya, ya saya setuju. Itu kekurangan saya, itu kelemahan saya. Memang Setuju, terima kasih. saya kasih tahu Anda ya, Thank you. saya bicara dengan 2 orang. 1 orang bohong. Ya. Wah, itu saya paling nggak kuat. Saya paling nggak kuat kalau dengar orang sudah dikasih, sudah ini loh di depan mata nih buktinya sudah ada. Lalu dia bohong, berusaha takiyah menutup itu tuh telinga saya kadang-kadang nggak kuat, teman-teman. Tapi saya berusaha sabar, saya berusaha maklum. Kenapa? Mereka sudah di brainwash, didoktrinkan dari kecil. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan dengan kasih. Saya terima masukan kalian. Ya, saya terima. Itulah yang saya berusaha memperbaiki. Itulah yang saya berusaha untuk introspeksi. Betul. Amin. Ya. Haleluya, amin. Nggak ada kami bantah argumennya, Bu. Bu Sofia, Nggak ada kami bantah argumen Bu Makanya saya Sofi. lagi, yes. Bu Sofia mau Ya. tanya, itu Al-Quran itu beli sendiri apa punya orang, Bu? Beli, tadi beli. Wah, nggak apa-apa. Beli Beli sendiri. sendiri. Usman aja bakar koran loh. Utsman bakar koran nggak dapat asap tuh, ya kan? Quran yang Cuma asli. itu jam. Ya, Cuman kalau Oke. bakar, Boleh saya ikut tambahkan ini Bu Sofi. Bentar guys, saya mau nanya sama Bu Sofiatul satu pertanyaan doang sih. Boleh? Saya minta izin ya. Mau tanya sama Bu Sofiatul. Lanjut. Ini Bu, tadi kan Bu Sofiatul bilang karena mereka diomongin, nggak bisa, nggak ngerti-ngerti, terus didemokan, kan intinya begitu kan ya? Kurang lebih seperti itu. Ya intinya pada Didemokan. waktu itu saya secara spontan saja ketika mereka mengatakan mereka menolak keilahian daripada Quran. Saya tanya, kenapa kamu kalau ini cuma makhluk, cuma buku kok segala sesuatu yang ada di dalamnya kamu ikuti? Berarti dia mempunyai divine essence, dia mempunyai keilahian di dalam Quranmu, betul? Oh, enggak Bu, itu cuma buku. Oh, kalau ini cuma buku saya injak. Kenapa marah? Nah, ini buku-buku saya ya. ya Bu nggak marah Bu, Ya. nggak senang. Pertanyaan saya gini Bu, kan intinya kan mereka, ibu lakukan itu karena mereka nggak ngerti kan, nggak paham gitu. Nah pertanyaan saya adalah apakah dengan ibu injak itu mereka jadi ngerti? Yes, sebagian mereka sudah mulai bisa mengerti mengapa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Dari diskusi yang berkembang, ya mungkin kalau musim-musim baru, paling enggak mereka mulai menyadari ya, siapa Yesus bagi kita. Makanya saya mengatakan, ketika kamu masuk di komal Pauzang, di komal saya, di komal Kristen, kamu mengatakan Yesus wedus, Yesus itu, wah pokoknya dengan segala hujatan yang kamu katakan. Kamu tahu nggak bagaimana perasaan orang Kristen mendengarnya? Karena bagi kami, bagi kita, Yesus bukan sekedar manusia biasa. Ya. Beda rasanya ketika kamu menghina Abraham, ketika kamu menghina Musa. Betul? Ya, Betul. enggak, saya tanya. Bagi kita, Yesus itu juru selamat. Saya katakan sama Muslim, kalau Amin. kamu tahu betapa besarnya kasih Yesus kepada kamu dan saya, sehingga dia mau jadi manusia, dia terhina di atas kayu salib, mati bagi dosamu dan dosa saya, kamu tidak akan mengatakan hal yang demikian, saya katakan sama mereka. Seandainya kamu tahu siapa Yesus, ya, bahwa dia itu pencipta kita, dia merendahkan dirinya, dia datang ke dunia ini bagi kamu dan saya. Haleluya. Begitu besarnya kasih Allah, sehingga dia mau jadi manusia, seperti kamu dan saya. Dan kamu hujat dia. Begitulah perasaan kami orang Kristen. Sama seperti perasaanmu ketika Al-Quran ini diinjak. Saya katakan sama mereka, rasain lo. Jadi ada nuansa balas dendam nih Bu ya? Ajar Ada Bu. nuansa balas dendam nih jadinya. Sedikit banyak. Bayangin, saya bilang, bagi kita Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya seperti Musa ketika Paulus kamu katakan, Paulus botak. Memang kalau memang botak, terus kenapa memang? Si Paulus botak. Tapi rasanya berbeda ketika Yesus yang adalah firman Allah, anaknya sedang diutus, betapa besarnya kasihnya. Kamu gak akan ngomong begitu tentang Yesus kami. Kamu pasti akan menghormati dan menghargai Yesus kami. Ya, kalau kamu ingin saya menghargai Quranmu, kita berdiskusi baik-baik. Hargai juga iman saya tentang Yesus saya. Itu yang saya inginkan Betul. dari Muslim. Mau berdiskusi baik-baik, mau debat terbuka, silakan Anda datang ke sini. Oh, saya selalu terbuka kok, orang-orang selalu tahu kok di sini kok.
Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, saya tidak pernah berselingkuh sama suami orang. Saya tidak pernah merebut pacar orang. Kehidupan saya tidak ada Begitu. gosipan. Saya nggak punya utang, orang kartu kredit aja saya nggak ada. Ya, jadi Anda mau nyerang saya pakai apa? Hah? Saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak lari ke sini karena saya punya banyak pinjol. Saya ke sini supaya saya bebas memberitakan, saya membayar harga, saya meninggalkan semuanya. Untuk apa? Betul Untuk itu, saya Bu. memberitakan Injil atas Indonesia. Haleluya. Hmm. Ini baru bilang iman Kristen. Oke. Saya tahu ada banyak pro dan kontra tanpa ragi. Istilahnya begini, apapun yang kita lakukan tidak mungkin tanpa pro dan kontra. Saya mengerti itu. Dan saya memahami itu. Saya menghargai pendapat-pendapat kalian. Masukan kalian, Bu, jangan marah-marah nanti tekanan darah tinggi. Yes. Bu, jangan marah-marah. Yes. Tuh, saya sudah berusaha menahan diri loh. Itu kelemahan Enggak, Bu. saya kasih tahu Anda. Hajar saja. Ya, itu kelemahan Mati saya. keuntungan. Dan saya pun berusaha memperbaiki hal itu. Tapi yang penting teman-teman, apa yang kita ajarkan tuh jangan yang keliru. Ketika kita memberitakan Injil, tidak boleh bohong. Ya, betul itu, Bu. Itu yang Jangan utama. atas dasar kebohongan, dipelintar-pelintir kata-katanya, walaupun kata-katanya indah begini, tapi keliru ajarannya kok. Mau kamu kemas racun, mau dikemas pakai kertas kado sebagus apapun, kamu kasih pita-pita, kamu hias dengan bunga-bunga, tetap aja ketika kamu minum isinya racun. Itu aja intinya. Ya, jadi lihat Betul. konteksnya. Saya pun ketika saya mendapatkan video begini-begini, saya tidak mau langsung komentar loh. Saya lihat videonya utuh. Ya. Lalu saya baru ngerti konteksnya apa. Makanya seperti yang Pak Esra Soru katakan, Anda lihat dong konteks utuhnya saya bicara apa, jangan dipotong. Ya saya lihat betul. Makanya kita harus ketika kita ini seseorang, ketika kita menjadi orang, kita harus lihat dulu pemikirannya secara utuh, baru kita bisa ngerti. Ya, makanya saya selalu dalam diskusi dengan muslim, saya mengatakan, kamu mengatakan Yesus ini sekedar manusia, kamu baca nggak surat 4 ayat 171? Kamu baca nggak? Kamu baca nggak surat ayat 72 ketika kamu mengatakan, kamu menentang Trinitas, Allah bukanlah ketiga dari yang tiga. Dan ternyata dikatakan itu mengambil Tuhan selain ini, Isa dan Maryam. Sejak kapan orang mentuhankan Isa, Maryam, dan Allahmu, saya bilang. When you are criticize someone, ketika kamu mengkritik seseorang atau ketika kamu menjudge seseorang, lihat dia secara utuh, baru kamu bisa mengkritik dia. Kamu tidak tinggal di dalam sepatunya kok kamu mengkritik dia. Ya. Amin. Makanya saya kasih tahu Anda, di dalam satu perdebatan, di dalam satu pertengkaran, apalagi kalau itu dua orang, saya tidak mau menjudge. Contoh, saya kasih Anda kasus, saya kasih Anda contoh dan kasus. Dua hamba Tuhan, saya nggak mau sebut nama lah, nanti kalau sebut nama kalian heboh lagi. Berantem masalah keuangan, saya kasih tahu Anda, dan berantemnya itu di media sosial. Saya sebelum video itu keluar, saya sudah dikasih tahu. Jumlahnya pun saya tahu berapa. Apakah saya berkomentar? Tidak. Kenapa? Karena saya tahu situasinya siapa yang, pada waktu itu siapa yang salah, siapa yang berjalan, ceritanya bagaimana itu saya ngerti. Tapi kalian kadang-kadang ketika melihat itu, kalian menjudge, wah ini benar, ini begini. Lo kalian nggak tahu ceritanya. Itu kan yang diomongkan orang di media sosial. Ya. Lah padahal saya itu yang ngerti ceritanya, saya ngerti itu jalannya gimana kok bisa sampai berantem begini, saya ngerti. Nah, saya diem aja. Karena kalian itu hanya melihat sepotong-sepotong di media sosial, potongan-potongan, lalu kalian mengembangkan sendiri, asumsi nggak melihat. Saya kasih ada contoh dalam kasus Elia Myron misalnya. Ketika Elia berkomentar, tolong dong itu direvisi, tafsiran Kemenak mengenai Alkitab. Masa ayat Alkitab dibawa? Muslim itu saking enggak boleh ngomong botol tumblernya ya, mengatakan Elia Myron meminta Quran direvisi. Jadi dia Saking tumblernya. Lo lihat konteksnya enggak ketika dia ngomong, betul enggak? Enggak ngerti kok komentarnya tuh ya. Saya aja enggak berani loh komentar untuk sesuatu yang saya enggak tahu. Ya. Apalagi di grup WhatsApp sepotong. Lalu komentar begini. Lu kamu enggak tahu aslinya. Lu saya yang ngalami, saya enggak ngerti jalan ceritanya seperti apa. Ya, kalau enggak tahu jalan ceritanya seperti apa, don't judge the book. Jangan komentar dulu. Di media sosial ini sangat cepat sekali orang itu mengambil kesimpulan yang salah pula. Don't judge. Apa tadi Bu? Lanjutin.
Judge a book by its cover maksudnya. Tuhan ya, hamba Tuhan, ini suami istri berantem. Berantemnya di media sosial. Istrinya ngomong begini, yang laki ngomong begitu. Oh, lalu menimbulkan asumsi-asumsi di pembelaan-pembelaan. Lah saya itu loh yang ngerti jalan ceritanya. Ya, yang melihat yang di depan mata ngerti pertengkaran mereka, yang lah itu kok saya aja enggak komentar. Kalian yang di media sosial yang enggak ngerti jalan ceritanya kok komentar. Itu loh. Nah, cuman itulah dunia maya kan begitu. Ya saya maklumi itulah bumbu-bumbu supaya mendapatkan subscriber lebih banyak kan begitu. Bu, Lapor ke Maya, Bu. Bu Sofiatul. Pak. Tadi Ibu singgung don't judge the book by its cover. Nah, itulah Bu maksudnya. Jadi covernya itu ya memang harus bagus gitu supaya tidak menimbulkan salah persepsi kan, kira-kira seperti itu ya. Filosofinya don't judge the book by its cover kan itu. Jadi buatlah cover yang sesuai dengan kontennya kan gitu, supaya orang ketika menilai covernya demikian juga dia menilai isinya. Kira-kira itu menurut saya. Don't judge the book by its cover, ya itu memang maksudnya. Jadi dari covernya sendiri memang harus sudah bagus gitu ya, supaya ketika kita membaca isinya, oh ya memang kontennya sesuai dengan covernya gitu. Itu maksudnya don't judge the book by its cover. Correct me if I'm wrong. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ketika saya tidak tahu ya siapa itu orang gila itu ya yang katanya menginjak Alkitab. Saya tidak menanggapi videonya karena itu memang orang gila ya. Dia melakukan itu mungkin untuk menghina, menghujat. Tapi ketika saya melakukan itu, saya mempunyai konteksnya. Kita dalam satu diskusi di situ mengenai donatur daripada firman Allah. Siapa itu Yesus yang mereka tanyakan? Ya, makanya saya selalu mengkompar. Maka kalian harus belajar apa itu, bagaimana cara kita menjawab donatur Yesus. Di dalam imannya Islam, Quran itu sharing divine essence. Ya, dia mempunyai sifat kekekalan lagi. Makanya saya tanya sama Muslim, siapa yang mempunyai sifat kodim atau kekal di dalam imanmu? Allah, Bu. Subhanahu wa ta'ala. Adakah selain Allah yang mempunyai sifat kodim atau kekal? Tidak ada. Mantap jawabannya. Ya. Lalu ketika saya tanyakan, Quran ini sifatnya kodim atau kekal enggak? Wah, itu mulai bulat. Nah, mulai tawaf mereka. Aduh, enggak, Bu. Quran itu buku, benda, makhluk. Kalau saya injek, marah enggak kamu? Wah, mulai bulat lagi. Ya, berarti itulah cara saya, teman-teman. Anda boleh setuju apa enggak? Itu cara saya berdiskusi dengan mereka untuk menyatakan siapa itu Yesus bagi kita. Ya, itu kalau masalah itu mereka sampai bunuh-bunuhan Bu, dulu zaman Mu'tazilah Bu. Mereka sampai bunuh-bunuhan, ditanya Quran itu makhluk atau bukan, tuh mereka sampai bunuh-bunuhan parah itu. Nah, jadi begini Bu, maksudnya tadi Bro Ali Bita tuh gini loh. Tadi kan ada istilah don't judge the book by the cover kan. Nah, itu adalah sebuah realita. Jadi memang people do judge the book by the cover gitu. Memang kenyataannya begitu. Jadi sebenarnya tadi kita berapologetika ya, kita ngomong ini ya. Anda yang istilahnya ada 4 macam lah, saya bilang 4 kategori ya. Jawabannya salah, caranya salah. Ada yang jawabannya salah, caranya benar. Ada yang jawabannya benar, caranya salah. Yang paling bagus tuh kalau bisa kita jawabannya benar, caranya pun benar Bu. Yang kita harapkan kalau bisa Ibu seperti itu Bu. Soalnya kita tahu Ibu memang bagus. Masukan saya terima, saya tahu kok. Kalian itu dia keren itu. Nah, itu keren juga. Ya kalau saya pikir ya. Saya juga heran. Ya, sip. Saya ngomong di channel kecil loh waktu itu. Kok sampai sedunia raya tuh saya heran. Mungkin kalau saya kentut kalian seluruh Indonesia tahu kali ya. Berarti ibu artis Bu. Banyak orang yang melihat Ibu. Itu udah saya kentut nanti ditampar lagi juga pasti ngerti ini. Oh, iya, itu bagian dari ini. Sudah bagian dari kutukan artis Bu. Sudah bagian dari pekerjaan, resiko pekerjaan itu. Kentutin Al-Quran dong Bu. Itu dari resiko pekerjaan Bu. Saya hanya mau menyadarkan mereka bahwa bukumu ini loh, kamu itu ilahikan gitu loh. Bukan sekedar hanya buku biasa yang di hadapanmu itu. Nah, itu pesan sebenarnya mau saya sampaikan kepada mereka. Ya, sampai pesannya Bu. Kami paham itu. Yesus Kami yang paham itu Bu. bagi kita itu bukan hanya manusia, saya bilang. Dia itulah Allah, ya. Dia mempunyai sifat ilahi. Itu maksud saya. Bu, saya tantang nih, kalau bakar bagaimana Bu? Sobek-sobek lalu. Buku saya pakai duitku bakar ya bakar bukumu dewe. Iya Bu. Itu jadi saya orang itu sama Muslim.
saya menunjukkan sama muslim begini, kalau ini sekedar makhluk, buku ini makhluk kan, benda mati Iya. kan. Loh, lalu kenapa apapun yang dikatakan di dalam buku ini harus kamu taati dan kamu ikuti? Bahkan kamu, saya bilang, kamu kan nggak bisa menyentuh buku ini tanpa wudhu toh. Ya enggak? Mereka malah Bu Sofia atau najis, jangan pegang itu Quran. Loh, ini Quran buatan percetakan kok. Mengapa kamu merasa seperti itu? Karena kamu tahu bahwa Quran ini bukan hanya sekedar buku, itu maksud saya. Karena kamu tahu bahwa Quran ini itu mengandung kalam nafsi. Bahkan sekarang sudah ada yang mengakui Quran ini bagian daripada Allah. Ya. Lah di situ nanti pelan-pelan mereka akan mulai mengerti siapa itu Yesus bagi kita. Oke, Bu, boleh satu saya lagi, Bu. tambahkan, Bu? Saya punya concern ada satu lagi, Bu, sebenarnya, Bu. Jadi gini, Bu Sofiatul kan di luar ya. Bu Sofiatul saya yakin aman lah. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa orang-orang yang dungu itu lebih banyak daripada orang yang pinter ya. Dan banyakkan orang tuh ngikut-ikutan. Nah, yang saya khawatirkan adalah apa yang Ibu lakukan tuh diikut-ikutin, Bu, sama orang lain, Bu, di Indonesia. Nah, yang itu yang saya khawatirkan. Jadi mereka bisa bisa kena ya. Terutama orang-orang yang kemarin-kemarin kan juga ada tuh di TikTok, ada yang kena juga tuh. Siapa itu, saya lupa namanya gitu. Itu orang baru, kayaknya orang yang masih jauh banget. Ya, mereka pikir ini aman gitu, nggak ada masalah. Nah, itu yang saya khawatirkan, itu soalnya bisa diikutin orang yang nggak ngerti apa-apa gitu, Bu. Ini aksi yang Ibu lakukan ini aksi berbahaya loh. Dangerous act gitu. Don't try this at home. Setidaknya gitu. Bila Ada dibilang tuh gitu lah, bahaya Bu. atau enggak. Kids don't try this at home gitu. Ya. Boleh, Bu. Ya. Boleh try ya. Hukum Oke, tanggung sendiri. ini kayaknya masih banyak yang mau tanggapin ini, Bu. Banyak yang ngantri nih. Bukan. Bu Sofia tuh ada waktu Boleh atau saya enggak nih, Bu? ngobrol sedikit ke Bu Sofiatul? Ya, silakan Begini. Bu Sofia. Iya, saya juga kan berapologet. Memang ini kan saya baru masuk. Saya setuju dengan cara Bu Sofiatul. Gini, saya paling sering dapat teguran dari tanpa ragi. Memang saya kadang terlalu keras katanya, nanti begini begitu dianggap penistaan dan sebagainya. Bagi saya, konsep saya ketika kita berbicara kan kita untuk mengetuk hati mereka. Ya kan? Ketika diketuk, orang itu kagak bukain pintu, kita gedor. Kaget dia kan, akhirnya buka pintu, baru di situ kita masuk. Itu yang dilakukan oleh salah satunya Christian Prince, terus David Wood juga seperti itu. Itu shock terapi. Silakan masuk Ketika langsung dia dipenggal, kaget, Pak. Gini Begitu Pak, silakan jadi masuk saya langsung mau cerita dipenggal. dulu, makanya gini loh, sudut pandang tanpa ragi saya kurang sepakat. Jadi dengan cara yang benar, jawaban yang benar dengan cara yang benar. Kita menilai benar itu kebenaran apa? Kebenaran asumtif atau kebenaran yang seperti apa? Ya kan? Nah, faktanya kayak Christian Prince dengan cara dia yang keras, dia banyak memurtadkan orang. Itu fakta. Memang cara dia keras, tapi kerasnya itu bukan kayak orang tantrum, bukan orang tantrum. Ya. Kita keras itu gedor pintu. Tapi Ya. ketika dia sudah buka, kita masuk di situ. Apa yang ingin kita sampaikan? Saya rasa begini teman-teman. Pemberitaan Injil itu mempunyai 3 jalur, 3 cara. Itu yang kita dapatkan visi dari Tuhan. Cara yang saya lakukan itu tidak boleh Anda praktekkan, tidak boleh Anda ikuti sembarangan tanpa pengetahuan dan tanpa kecerdikan, ya. Makanya jalur yang saya ambil itu berbeda dengan jalur hanya sekedar menjawab yang dilakukan Elia, yang dilakukan Mikana, itu beda jalur dengan saya. Yang dilakukan Pak Bambang Nurseno itu sedikit lebih mirip-mirip dengan saya, tetapi caranya yang berbeda karena Pak Bambang masih di Indonesia. Ya, tunggu saja waktunya nanti kalau Pak Bambang di sini. Nah, tunggu aja teman-teman, tunggu saja ya. Akan ada waktunya, ada hal-hal
visi internal yang saya tidak bisa buka, itu hanya saya bisa buka kepada beberapa orang yang close ya, yang beberapa pendeta saja yang memang satu visi dengan kita. Tidak semua, tidak di media sosial ya. Nah, Anda di Indonesia itu harus mempunyai strategi-strategi. Tidak, makanya saya berkata kepada teman-teman yang masuk di batch 3 juga, itu sudah dibagi-bagi jalurnya sesuai dengan visi yang Al-Hayat dapatkan. Kalau Anda itu di Indonesia, pakailah jalur-jalur dialog, caranya beda. Seperti kita ngobati penyakit itu tidak sama, teman-teman. Ya, ada kemarin muslim masuk ke saya, Bu, saya cuma mau dengarkan lagu-lagu rohani, saya lagi nggak mau debat. Ya, saya dengerin lagu-lagu rohani. Ya, Setuju. kalau ada muslim perempuan, Bu, saya mau tanya, tapi pertanyaannya baik. Cara ngomongnya juga halus, nggak marah-marah, nggak menghujat. Saya jawab dengan baik-baik. Lah karena Al-Hayat punya prinsip, siapa menabur angin, dia akan menuai badai, itu aja. Anda tantrum di depan saya bisa lebih tantrum di depan Anda, gitu loh. Anda tanya baik sama saya bisa lebih baik daripada Anda. Ya, nah itu aja. Anda menabur angin akan menuai badai, begitu aja. Ya, apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai dari saya. Anda mau lihat reaksi saya baik-baik, tanya sama saya baik-baik. Ya, saya tidak pernah kok menghindar ketika ditanya Alkitab. Dan saya tidak pernah ketika muslim tanya saya baik-baik. Bu Sofi kok hari ini kok lemah lembut toh baik begini. Loh, kamu nanyanya baik. Loh ya dah. Lah kamu kalau masuk di koma saya tiba-tiba sudah Sofiatul Salome, tak sikat mulutmu tak amplas. Lah Jadi kalian sebab kan akibat. Ya, sama responnya ya. Walaupun saya juga kadang-kadang inget ya, berikan pipi kananmu, tapi kalau setiap kali ditampar ya habis pipi saya. Gini loh, pernah Christian Prince juga jelaskan itu. Ya kita Memang, saya rasa Christian Prince teman-teman, ketika ada musim bertanya baik, dia layani loh sampai berjam-jam. Ya, dia buka pikiran ini loh ayat Quranmu, kita diskusikan baik-baik. Ini loh ayat. Tapi ketika musim reaksinya baik, oh oke, aku cek. Ketika mereka reaksinya juga terbuka dan baik, Christian Prince sampai berjam-jam kok. Ya, saya melihat kok. Nah, saya sedang mencoba mengembangkan dialog itu one on one. Jadi hanya saya dengan satu orang muslim itu aja yang saya mau kembangkan. Ya. Saya mau bawa mereka sampai terbuka pikirannya, ini loh iman Kristen. Ini loh yang kita jelaskan di dalam iman kita. Ya, jadi jangan Yesus manusia kok kamu tuhankan. Tai sapi menghapus dosa, itu aja yang ditanyain. Bagaimana kita membawa penginjilan ini atas Indonesia supaya mereka mendengarkan dengan lebih baik lagi. Ya, saya tahu tanpa lagi melakukan hal itu karena dia memang care. Ya, dan memang baik. Semua masukan Anda teman-teman kita itu saya menerimanya. Ya, saya menerimanya. Ya, memang saya nggak sempurna teman-teman. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kekurangan pasti milik saya. Jangan-jangan ibu ini dorce lama ibu. Nah, iya. Bisa melucu juga Bu Sofiatul. Hah? Nah, kalau itu saya setuju dengan Bu Sofiatul untuk hal seperti ini begitu. Terkadang kita ngobrol sama muslim, mereka itu kayak radio rusak, bro. Ya, gitu. Pasti. Jadi ya. Jadi kita shock terapi dulu, kaget dia kan. Kaget dia di luar jalur, sama seperti gini. Ketika kita main catur, semua orang sudah ada di planningnya itu, dia harus gerak kemana. Ketika langkahnya berubah, kacau dia. Nah, mulai masuk. Ayo, kalau kamu mau ngobrol, ayo kita diskusi. Kalau kamu cuma mau maki-maki, saya juga bisa. Begitu. Baru akhirnya mau dia duduk diam dan berdiskusi. Ayo. Gini bro. Saya sangat berharap kita bisa melakukan sebuah penelitian ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong seperti itu, reaksi mereka gimana sih gitu. Jadi kita ngomong tuh berdasarkan data gitu. Jadi kalau misalnya mereka diginiin, misalnya nih datang gitu, oh lu nyembah Tuhan berkolor gitu. Nah terus jawaban kita gimana? Reaksi mereka tuh gimana? Kalau bisa tuh kita punya data seperti itu gitu, bisa meneliti sampai situ. Kalau bisa, saya berharap ya. Jadi kita pun bisa tahu gimana sih cara yang benar gitu untuk jawabin mereka itu. Soalnya kan mereka juga semuanya begitu tuh, semua tuh udah hafalan. Ketemu orang baru ngomongnya gitu lagi, lu nyembah Tuhan berkolor. Besok datang lagi, lu nyembah Tuhan berkolor.
besok datang lagi ketemu orang baru, besok lu tahun berkolor, itu terus yang Yes. ngomongin orang baru itu Yes. lagi gitu. Nah, Makanya gimana kembali ke kita. Kita gini memberikan loh, maksudnya reaksi yang gini. sama atau tidak? Kalau kita memberi reaksi yang sama, Begitu, itu teori. Oke, saya butuh data. Bro lakukan apa? Hasilnya gimana? Berapa orang yang bro coba? Gitu. Coba berapa orang? Hasilnya gimana? Mereka terima apa enggak? Apakah mereka jadi Tambah lagi. didengar atau enggak? Gitu. Enggak semua Ya. orang itu sama. Ada orang yang bertobat hanya karena mendengarkan lagu rohani. Ada orang yang Setuju. bertobat dengan cara dialog, ya, dialog Setuju. Isa Al-Masih begini-begini. Saya tidak menolak hal itu, ya. Setuju. Ada Setuju. orang yang bisa bertobat kalau kamu mati nanti kamu masuk mana? Surga apa neraka? Ada orang begitu. Oh iya ya, saya sadar saya butuh juru selamat. Tapi ada juga dengan cara-cara membongkar ajaran mereka. Sakit memang sakit, tapi ada yang mempan dan ada yang manjur. Jadi tidak semua itu bisa kita samakan. Jadi ketiga jalur ini, ya, ketiga jalur ini, baik itu jalur kita insider, jalur dialog maupun jalur bongkar, itu harus jalan bersamaan. Itu yang Tuhan katakan visi atas Indonesia. Ya, jadi makanya ketika saya mengambil jalur ini, jalur keras ini, saya mempunyai strategi, saya sudah mempunyai teknik cara, saya ngerti apa yang harus saya lakukan, dan saya tahu seberapa besar resikonya. Dan itu nggak boleh kalian ikuti sembarangan kalau kalian tidak mempunyai kemampuan yang sama, pengetahuan yang sama, dan juga kecerdikan yang sama. Jangan botol kalian lakukan itu di Indonesia. Yo langsung tumbler, Bu, tumbler. Ya. Jadi gini, saya sudah mengatakan pada teman-teman, saya mengikuti jalur yang ini, itu visi yang Tuhan sampaikan sama saya. Kalian jangan. Kalian tanya diri sama Tuhan, bagaimana caranya kalian berapologetika atau memberitakan Injil? Apakah jalurnya Christian Prince? Apakah jalurnya Pak Bambang Nurseno? Atau jalur dialog biasa? Karena orang-orang itu bertobat hanya ada orang, Anda kalau misalnya menginjil kepada mbok-mbok yang sederhana, mbok-mbok pasar, tukang becak, tukang angkot, tukang sayur, satpam, Anda ndak usah khotbahnya tuh NRKN Hologos kai Hologos en prostonteon kai teos gituan bahasa Yunani ramudeng. Pada mulanya firman itu besar. Itu ndak penting buat mereka. Yang penting sekarang Tuhanmu nyata apa enggak? Doakan mereka di dalam kesulitan mereka ketika mereka menerima mujizat kesembuhan. Kenapa? Injil itu bukan hanya diberitakan dengan kata-kata yang manis, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, Paulus berkata, aku datang kepadamu dengan kelemahanku. Dan aku datang kepadamu tidak dengan kata-kata hikmat. Wah, kira-kira kata-kata filosofi. Bu Sofi, mau pakai kata-kata yang filosofi sedikit. Saya bukan lulusan filsuf kok. Saya orangnya biasa saja, sederhana apa adanya. Yes, yes, no, no. Ya. Enggak, Pak, enggak dengan dibungkus dengan kata-kata hikmat, tapi apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Lihat, kuasa Roh Kudus bekerja enggak atas pemberitaan Injilmu? Ya. Jadi jangan dilihat kata-katanya, dilihatlah ada kuasa enggak situ. Walaupun CP kelihatannya Christian Prince, jalurnya CP, saya lihat jalurnya Brother Ahmed gitu ya, membongkar keras sakit gini-gini. Tetapi buahnya ada kok, Roh Kudus bekerja melalui dia kok. Nah itu aja yang kita lihat. Nah tapi jangan diikuti, nggak semua orang bisa sama tanpa ragi dengan seperti itu. Sunnah Nabi pakai video. Lah saya nggak bisa kalau kayak sunnah Nabi. Saya nggak bisa kalau tanpa ragi. Orangnya aja beda kok. Ya. Gitu aja. Intinya Tuhan pakai semua cara. Ya, saya tidak membenturkan itu. Ada cara yang berdialog, ada cara yang saya hanya mau memberitakan Injil. Ya, monggo silakan. Nah, kamu digebuki terus ya mau gitu toh. Padahal di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 7 mengatakan apa? Dalam pemberitaan Injil Allah, kita harus menggunakan senjata. Coba mungkin kamu nggak tahu tanpa ragi. Kamu coba baca coba. Kamu bisa baca enggak? Hajar terus. Apa tuh? Apa 1 tuh? Korintus 1 Korintus 6 ayat 7 bentar. 7. Bener enggak ya? Sek. Jangan-jangan aku lupa lagi ayatnya. Bu, Ibu kayaknya lebih hafal ayat Quran deh, Bu. Wah, gawat ini, Bu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Bentar, bukan. 2 Korintus 6 ayat 7. 2 Korintus 6 ayat 7.
Coba bacakan. Serta dengan memberitakan kabar yang dari Allah Jangan dan pakai dengan ini dong, kuasa Allah. LAI. Pakai sabda. Ini LAI. Ya, Ini sabda. Enggak. Ini sabda. Enggak, Sabda, bukan Bu. gitu. Sabda ayatnya bunyinya enggak. Kata-katanya enggak gitu. Nah, Lebih ya. sabda. Oke. Coba. Dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun membela. Stop. Paulus mengatakan dalam pemberitaan kebenaran dan firman Allah, serta kita memberitakan kuasa Allah, kita harus menggunakan senjata untuk menyerang dan untuk membela. Di sini terjemahan letternya adalah senjata di tangan kanan dan senjata di tangan kiri. Paulus itu menggambarkan seperti pasukan Romawi, dia menggunakan pedang di kanan, ya, dan dia menggunakan perisai di kiri. Kalau Anda satu saja menggunakan senjata, lumpuh enggak Anda? Anda nyerang. Anda tidak bisa defense. Ya. Bahasnya Quran, hadis. Ditanyai Alkitab memble, malah keliru Salut. menjelaskannya. Yesus adalah Bapa Betul. mati disalib. Yesus menyerahkan nyawanya kepada dia. Lu malah memble, ditanyai. Berarti senjata perisaimu kamu tidak pakai dengan baik. Ada juga orang yang saya maunya defense aja mau digebuki biar enggak apa-apa. Kira-kira Anda itu nanti mati enggak dalam peperangan? Konyol enggak? Tewas, Bu. Ayo goblok toh. Kok goblok? Tumbler toh. Ya. Untuk Anda menjadi pasukan yang efektif di mata Tuhan, Anda harus punya dua senjata. Ya. Ada lembing, ada pedang di kanan, ada perisai di kiri. Anda harus bisa pakai dua-duanya. Kapan Anda pakai itu, Anda minta hikmat sama Tuhan. Mudeng. Nah, jangan ada orang mengatakan, Bu, kalau defense tok, ini yang paling hebat. Atau menyerang aja yang paling hebat. Nggak bisa. Kamu harus dua-duanya kamu pakai. Kamu harus ngerti betul Alkitab ini apa. Yang nggak boleh salah, saya kasih tahu Anda. Doktrin fundamental tentang siapa Allah kita itu nggak boleh keliru. Nggak boleh salah Anda. Yang kedua, kristologi, siapa anak Allah itu. Supaya kita mengenal, kita mencapai kesatuan iman. Supaya kita mengenal siapa anak Allah itu dengan benar. Nggak boleh salah ketika Anda menjelaskan siapa Yesus. Kok bisa ada orang yang menyangkal Yesus bukan nabi, Yesus bukan imam? Loh, ada yang menyangkal Yesus itu tidak jadi manusia lagi loh. Yesus itu imam besar kita kok. Kalian tahu nggak ada imam besar? Selama-lamanya dia punya kodrat manusia. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, maka esa pula dia yang menjadi imam besar kita, pengantara kita, mediator kita. Siapa? Yaitu manusia Kristus Yesus. Di dalam kemanusiaannya itu penting. Dia menjadi Adam yang kedua. 1 Timotius. Ya. Lihat ini, Yesus itu imam besar kita, mediator kita. Anda dalam kristologi Anda tidak boleh keliru loh cara menjelaskannya sama Muslim. Tidak boleh salah itu. Ya. Dua fundamental ini Anda tidak boleh salah nih. Siapa Allah kita, Anda tidak boleh keliru. Tidak boleh bingung Anda menjelaskan keesaan Allah kita. Dan kedua, Anda tidak boleh bingung menjelaskan siapa itu Yesus. Ada banyak orang yang ditanya, Lukas 2 ayat 11, kalau Yesus itu Tuhan, Bu Sofi, ketika dia sudah disunat dan ditahirkan, kenapa Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan di bait suci? Orang Kristen tidak bisa jawab, karena kristologinya salah. Iya, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan ya? Kalau Yesus Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Nah, karena kristologinya keliru, salah. Mudeng, makanya tidak bisa jelaskan itu, akhirnya mualaf. Jelaskan sekarang, Bu. Saya juga pengen dengar. Anda ikut lah. Itu kayaknya bisa berapa jam tuh. Dia keliru, Iya. jadi blunder. Loh, kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Karena kristologinya keliru, Anda tidak bisa jelaskan itu ke Muslim. Anda mesti ngerti itu. Lalu Muslim tanya, Bu, Kisah Rasul 2 ayat 36, maka seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Tuhan kok diangkat, Bu? Karena pengertian Anda tentang siapa Allah dan siapa Tuhan itu kecampur, Anda tidak ngerti.
Anda tidak bisa jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yang olehnya segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan untuk Dia kita hidup. Tidak bisa jelaskan ini iman kita. Kenapa? Lah karena dasar keilahiannya dia keliru. Bagaimana menjelaskan keesaan Allah? Dasar kristologinya keliru. Bundet di sini bingung. Betul. Tapi Bu. kalau Anda belajar Alkitab secara urut, Anda ngerti dengan baik siapa Allah kita, hakikat Allah kita, lalu Anda bisa menjelaskan Kristus, Anda tahu siapa Yesus, siapa anak Allah itu dengan benar, Anda tidak akan sesat, Anda tidak akan keliru, teman-teman. Anda bisa jelaskan seluruh ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu tanpa kontraindikasi. Kontradiksi maksud saya ya. Mungkin seringnya ngomongnya kontraindikasi. Tablet itu Bu kalau indikasi. Iya. Anda bisa jelaskan semua ayat-ayat di dalam Alkitab ini tanpa bentrok satu sama lain. Kalau pemahaman Anda salah, ketika saya tanya satu ayat, Anda bulet. Ketika saya tanya sama Samuel Syahan, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita, dan kasih karunia dari Yesus Kristus anak Bapa. Siapa anak Bapa di situ? Oh, itu Bapa yang ke Kanaan. Bapa ke Kanaan? Kanaan dari Bapa? Kenapa bulet? Karena dasar kristologinya dia keliru. Makanya dia tidak bisa menjelaskan siapa anak Allah itu dengan benar. Gitu loh maksud saya, ngerti? Iya Bu, ngerti sekali. Apalagi ditanya muslim, makin bulat kayak benang ruwet. Sudah Anda sendiri bingung tentang siapa anak Allah, tentang siapa Yesus. Ditanya muslim, makin bulat Anda makin bingung. Lah muslimnya aja sudah bingung kok. Anda menjelaskan kebingungan kepada orang yang bingung. Bagaimana mungkin penginjilan Anda menjadi sesuatu yang efektif? Dua ini nggak boleh keliru. Kalau yang lain saya masih bisa toleransi. Bu, baptis itu dikepret, dipercik, diciprat, diciduk, ditenggelamkan. Itu so-so. Kita masih bisa bicarakan itu. Kita kembali kepada apa itu baptisan. Karena itu tradisi Yahudi. Ya. Secondary hal. Bu, di dalam Yesus ada roh manusia, roh Allah, roh apa. Kita masih bisa bicarakan itu. Itu so-so buat saya. Nggak terlalu. Bu, Yudas Iskariot itu masuk surga. Yo, silakan. Anda adalah front pembela Yudas Iskariot. Buat saya itu so-so. Nggak terlalu esensi. Tapi dua hal Anda tidak boleh keliru dalam hal Anda berapologetika. Siapa Allah dan siapa anak Allah itu dengan benar. Anda keliru dalam hal ini, maka semua yang Anda jelaskan penginjilan Anda itu seperti Anda membangun pelayanan Anda di atas dasar kayu jerami. Akan terbakar. Pelayanan Anda tidak akan menjadi efektif karena Anda tidak meletakkan dasar pelayananmu pada sesuatu pondasi yang kuat. Tidak bisa jawab. Oh, Yesus jelas-jelas disebut rasul besar kita. Imam besar kita. Mari kita pandang kepada rasul dan imam besar kita. Siapa? Yesus Kristus. Lah kok ada orang memberitakan Injil, Yesus bukan imam, Yesus bukan rasul. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa itu Mesias. Ya. Artinya dasar kristologi itu tidak benar. Bagaimana mungkin Anda bisa memberitakan firman dengan efektif kalau dasar kristologi Anda itu keliru? Tidak bisa. Dua ini, Anda harus introspeksi. Saya introspeksi, saya pun belajar sampai sekarang. Sesuatu yang keliru, saya pun memperbaikinya. Ya, jadi marilah kita membaca ayat Alkitab dengan lebih pelan. Sekarang saya membacanya bukan ngebut. Pelan, saya baca bahasa aslinya. Artinya apa toh Tuhan? Saya minta hikmat Tuhan bagaimana menjelaskan hal ini. Ya, jangan sampai keliru, tidak boleh salah dua hal ini. Ya, Anda menjelaskan duinatur kodrat ganda Yesus, dia sungguh-sungguh Allah, kamil bil Allahud, dan dia sungguh-sungguh manusia, kamil bil al-nasud. Jelaskan itu terus-menerus ke muslim. Mungkin jangan pakai cara saya ya. Nanti kalau Anda injak Quran di Indonesia, Anda masuk penjara kan gitu. Iya. Ya. Tapi intinya Anda harus bisa menjelaskan siapa Yesus itu bagi kita. Anda harus bisa menjelaskan monogenes itu sehakikat. Kita tidak pernah mengatakan ketika Yesus itu Allah, maka kita berkata Yesus Allah Bapa. Bukan. Sama seperti Quranmu nih loh. Saya tidak pernah mengatakan Quranmu ini Allah. Tapi Quranmu ini sharing the same divine essence. Ya, mempunyai natur yang sama. Kenapa? Karena Quran ini bagian dari Allah. Betul. Quran ini kalamnasi keluar dari Allah, betul? Begitu juga dengan Yesus sang firman. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah.
Dia itu sudah ada sejak kekal. Yesus berkata, aku ini sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi aku. Artinya sang firman ini sejak kekal bersama-sama dengan Allah Bapanya. Tidak boleh keliru itu kita menjelaskannya. Siapa Allah? Allah adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Loh. Kuliah gratis ini, Bu. Ya, ada yang mengatakan Anda harus bisa menjelaskan juga Yohanes 17 ayat 3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya. Bagaimana menjelaskan firman itu menjadi manusia? Bu, Yesus kan cuma sekedar utusan. Lalu dengan Anda tidak bisa jawab. Lalu orang Kristen banyak nih, bukan hanya di Indonesia ya, orang-orang Amerika nih yang botol-botol. Saya nggak apa-apa, ini orang Amerika yang botol ya. Hanya gara-gara ayat ini, Yesus Kristus utusan. Yesus itu diutus, Yesus itu utusan, betul? Dia tuh rasul, dia diutus. Betul. Walah, kenapa? Karena pendeta, pester, romo, suster tidak bisa jawab siapa itu Yesus yang diutus. Loh, Yesus itu utusan betul. Orang Kristen Trinitas tidak ada yang menyangkal hal itu. Tapi dia itu firman yang diutus ke bumi. Makanya Yesus berkata, aku turun dari surga. Aku diutus Bapa ke bumi. Bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Galatia 4 ayat 4. Ketika telah genap waktunya maka Bapa mengutus anaknya ke bumi. Jadi dia tuh diutus dari surga ke bumi. Dia itu firman Allah yang diutusnya ke bumi, baru masuk ke dalam rahim Maria, nusul menjadi manusia. Bukan menjadi manusia, lalu dia dipanggil diutus jadi nabi. Bukan itu konsepnya, ngerti maksud saya? Amin. Lah orang Kristen kok nggak bisa menjelaskan kristologi ini gitu loh. Siapa Yesus itu yang adalah diutus Bapa ke bumi? Oh berarti Yesus kan nabi, Bu. Cuma sekedar nabi Isa. Cuma sekedar diutus. Ya jelaskan dong kristologi dengan benar. Betul, Yesus itu utusan. Tapi dia firman yang bersama-sama dengan Bapa sejak kekal. Diutusnya ke bumi. Ayatnya jelas di dalam Alkitab kita. Bukan hanya di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, saya bisa tunjukkan banyak sekali ayat-ayat firman itu diutusnya ke bumi. Nah kalau dasar Anda tidak jelas, Anda tidak bisa menjelaskan itu, lah gimana Anda menjawab Muslim gitu loh? Ya Anda cuma jadi bahan ketawaan aja. Iya, betul itu, Bu. Ya, dia diutus dulu, baru dia lahir sebagai manusia. Itu nubuatannya, bukan dia menjadi manusia dulu lahir dari air mani hina seperti Muhammad, lalu baru 40 tahun dia dipanggil jadi nabi, bukan itu konsepnya. Siapa utusan Yesus itu diutus? Itu harus benar, tidak boleh keliru. Siapa Yesus yang adalah hakikatnya logos, firman Allah, itu harus benar. Bagi kita Yesus itu logos. Lalu mereka berkata begini, di mana Yesus berkata, akulah logos, sang firman yang nusul. Loh, ya, ayatnya ada di Wahyu 19 ayat 6. Tetapi saya katakan, dasar iman Kristen itu adalah ajaran para rasul dan para nabi. Kalau Anda ditanya apa itu Alkitab, Alkitab adalah tulisan, kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama, dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru. Itu dikanon sama gereja, dikumpul jadi satu, namanya Alkitab. Alkitab itu mini library, perpustakaan kecil, terdiri dari banyak buku. Ada orang sudah, Alkitab ini firmannya Tuhan nggak, Bu? Betul, yaitu yang diilhamkan, dihembusi Roh Kudus. Para nabi dan para rasul itu dihembusi Roh Kudus, diinspirasi, diilhamkan, diwahyukan untuk menulis Alkitab, betul. Tapi Alkitab adalah kumpulan kesaksian mereka, tulisan manusia itu, bukan kitab gedebuk dari langit. Makanya namanya kitab Yeremia, itu tulisannya Nabi Yeremia. Kitab Yesaya, tulisannya Nabi Yesaya. Kitab Taurat itu adalah Nabi Musa. Kitab Samuel itu yang nulis Nabi Samuel. Kitab Maleakhi yang nulis Nabi Maleakhi. Itu kumpulan tulisan para nabi. Dan sama orang Yahudi itu dianggap berotoritatif dan berwibawa karena mengandung nubuatan yang digenapi, dikanon sama mereka, namanya Tanakh, Torah, Navim, Ketuvim. Itulah Alkitab Perjanjian Lama. Lalu apa itu Perjanjian Baru? Itulah kumpulan tulisan kesaksian para rasul. Makanya namanya Injil menurut Rasul Matius,
Injil menurut Rasul Markus, Injil menurut Rasul Yohanes, itu para rasul yang nulis. Para rasul itu bersaksi bahwa semua nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Lah orang Kristen kok rak mudeng ini loh. Ada yang masih beranggapan ini Alkitab buku gedebuk dari langit. Hah? Bu Sofia berapi-api, luar biasa. Nggak habis loh suaranya, Bu. Hebat. Kereta kalah cepet deh. Kemarin gua naik bus, kayaknya kalah cepet sama Bu Sofiatul. Iya, kalah cepat. Bang. Bukan, Bu Sofi ini sarapannya toa masjid, jadi keras dia. Bu Sofia Jangan Bu ya, jangan marah. Oke, Nah, saya memang kalau mungkin Bu Sofiatul minum dulu deh Bu. saya Kasih kesempatan. apalagi kalau kita bicara firman, saya tuh sangat berapi-api teman-teman. Makanya saya kalau ada orang baca firman itu kayak begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Wih, ketiduran, Bu. Itu kelemar-kelemar. Saya belum baca firman. Dengar, wih. Baca firman itu yang mantep, tegas. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Kerajaan di langit. Itu dijelaskan teman-teman. Pada mulanya Allah menciptakan kerajaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit Bu dan Sofiatul. bumi bentuk yang ngantuk Kenapa? tidur orangnya. Dengar Ibu berkhotbah tadi, wih, rasanya kebakar saya. Nggak tahu yang lain. Itu belum masuk khotbah loh itu. Kita belum khotbah, itu yang ngomong khotbah siapa? Baru kulit itu. Itu baru prolog. Mau tanya Ibu Sofiatul bisa? Apa? Saya mau tanya Ibu Sofiatul bisa? Iya, tanya apa? Siapa nih? Kalau Ibu Sofiatul, sekarang ini kalau Yesus dinista, dibilang telanjang dan lain-lain, Ibu Sofiatul masih marah gak ya? Kasih dong. Nah kalau begitu, Tapi gini, tapi firman Tuhan berkata kan, hujat kepada anak manusia itu akan diampuni. Ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Kita itu kalau saya terutama di TikTok ya, mungkin tanpa lagi nggak aktif di TikTok. Kalau kita itu di TikTok, kita itu sudah bisa meraba orang-orang mana yang hatinya terbuka, bisa mendengar penjelasan dari pihak Kristen. Tapi ada orang-orang yang masuk itu memang tujuannya menghujat. Nah, jadi kita jangan habiskan waktu untuk orang-orang yang seperti itu tuh nggak efektif. Kita habiskan waktu dengan orang-orang yang mau matanya tercelik, mau mendengarkan jawaban kita. Bu, Yesus itu manusia, kenapa kamu sembah sebagai Allah? Di mana ketuhanan Yesus? Nah, itu kita jelaskan. Betul, Bu. Ya. maksud saya begini Bu, maksud saya begini. Kalau saya dulu itu marah Bu, tapi karena terbiasa di dalam apologet mereka mencaci maki Yesus atau apa, telinga saya sudah biasa itu Bu. Ya, ya. Jadi saya nggak marah lagi. Saya pun sekarang biarlah Allah yang menghakimi, Tuhan yang saya pun sekarang begini, kalau masuk di koma saya tiba-tiba menghujat, saya kasih waktu malah. Saya kasih waktu kamu 3 menit, silakan menghujat. Malah nggak ada yang mau. Betul. Heran saya, kalau saya nggak kasih waktu menghujat, datang-datang langsung tuh, wow omongannya gitu. Sekarang saya begini, oke, saya kasih waktu. Silakan, saya menit itu, 3 menit ya. Saya kasih waktu. Silakan ngomong, suka-sukamu. Ngomong itu. Markus Anjing. 3:8, Bu. Tapi pokoknya semua kebun binatang keluar di situ. Saya kasih waktu 3 menit. ya artinya kan begini Bu, kalau sudah terbiasa di telinga kita itu kita tidak merasa sakit hati lagi atau merasa bagaimana. Yang penting kan kita bisa menjelaskan. Ya, Kira-kira kan begitu karena sudah terbiasa Bu, sudah sampai terbiasa. Saya bilang sudah, semua itu sudah kamu keluarin semua, sudah selesai, belum menghujatnya. Terus saya gituin Pak sekarang Pak. Saya kasih waktu Betul, menghujat Pak di betul, koma betul, saya. betul. Silakan, saya rekam ini. 3 menit ya, kasih waktu. Sampai capek sih dia ngomong. Saya nggak nanggepi, saya diam aja. Sudah capek kamu. Selesai? Kalau sudah selesai kita bisa diskusi. Gitu aja Pak sekarang saya Pak. Ya maksud saya begini Bu, sebenarnya undang-undang penistaan agama itu sebaiknya dihapuskan. Biarlah sama-sama kita menista supaya telinga kita terbiasa gitu loh Bu. Ngomongnya bukan sama Bu Sofiatul Pak, ngomongnya di jalan Pak, demo Pak, silakan Pak. Nah itulah yang saya kasih tahu Pak Ragi. Nah ini kan kita mau Sorry bentar, mumpung masih ingat ya. Ini satu pelajaran buat teman-teman semua yang di TikTok ya. Ini teman-teman jangan berpikir bahwa di TikTok aman karena live langsung hilang ya.
Di sebelah sono mereka merekam apa yang teman-teman katakan. Ingat ya, mereka bisa merekam dan mereka bisa sengaja bikin teman-teman emosi. Itu teman-teman harus tahu, hati-hati sekali di TikTok. Ini bukan cuma di TikTok ya. Ini kayak di kemarin yang kita juga bahas ini di loh, ini di WhatsApp loh. Yang kemarin ini yang babi ini kan, yang babi panggang ini di WhatsApp loh. Nah, ini juga yang dilakukan Bu Sofiatul seperti ini saya rasa bukan Bu Sofiatul yang rekam ini. Ini orang luar yang langsung bagikan. Jadi teman-teman hati-hati ya, lagi-lagi hati-hati. Bukannya gimana, ya kita nggak ingin ada siapapun juga masuk ke California. Jadi topiknya Pak Ragi. Hati-hati, kids don't try this at home ya. Kids don't try this at home. Ini yang dilakukan Bu Sofiatul ini berbahaya ya. Lanjut, siapa tadi Pak? Topiknya Pak Ragi ini kan bagaimana reaksi mereka yang agamanya dinista, kan kira-kira begitu. Topiknya sekarang bukan, ini. Enggak, bukan, Pak. Melihat reaksi bukan dari begitu, Pak. Ya, reaksi orang Kristen, Pak. Saya tahu, saya punya penonton banyak kan orang Kristen ya. Jadi kita mau menunjukkan orang Kristen tuh gimana sih kalau kita diinjak, apakah marah-marah, apakah wah lapor gitu, wah ini menista, kita tersakiti atau apa, apakah begitu? Ya, begitu juga gimana? Begitu juga dengan reaksi jika Al-Quran dinista, kira-kira begitu kan? Betul. Ya. Nah, karena begitulah Pak Tamparagi, maksud saya itu biarlah hari ini terbiasa Pak, sehingga kita mendengarnya itu sudah biasa gitu loh. Jadi nantinya itu tidak lagi ada namanya itu penistaan agama. Saya juga berharap begitu Pak. Saya juga berharap begitu. Cuman gimana pun juga channel kita ini kecil ya. Indonesia ini 200 juta jiwa lebih Pak, hampir 300. Yang nonton hari ini cuma 750 orang Pak. Nanti mungkin ya bisa naik ya berapa puluh ribu orang mungkin. Tapi tetap Indonesia 270 juta hampir 300. Ya yang seperti ini pasti diulang-ulang lagi lah. Teman-teman ya namanya kayak ya mereka tuh hafalan, semua juga hafalan, pertanyaan mereka juga hafalan, itu lagi. Jadi ya bersiap-siap, kalian mesti bersabar-sabar ya. Jadi kayak, oh Tuhan lu berkolor, ngapain nyembah Tuhan berkolor? Tiap hari ngomongnya begitu melulu, kayak nggak punya kata-kata lain gitu. Ya karena memang kalau dia belajar dari agama sebelah ya begitu, kosakatanya makin lama makin sedikit. Makin lama makin sedikit gitu. Ujung-ujungnya tinggal taunya 2 kata doang. Allahu Akbar, takbir, dular gitu kan. Itu yang berbahaya. Jadi kalau memang begitu. Ya maksud saya begini. Maksud saya kalau emangnya Tuhan itu berkolor, kalau memangnya berkolor, ya ngapain kita sakit hati gitu loh. Kenyataannya kan memang begitu. Kenapa kita harus sakit hati? Emangnya berkolor. Kecuali kalau kolornya nyolong. Ngambil di jemuran, kolornya warna merah, ngambil di jemuran. Nah, itu ada di hadis itu. Ada yang dituduh mencuri kolor warna merah. Ada. Mulai masuk dari situ. Kaget mereka ketika dibuka itu ada ternyata. Ada orang yang dituduh mencuri kolor. Orang yang dianggap kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan ya. Agnes. Halo Agnes. Boleh saya bertanya? Halo. Ini siapa nih? King Kong. Halo. Oh, bentar bro, kita kasih kesempatan buat Agnes dulu bro. Yang masih belum, dari tadi belum ngomong bro. Ya. Siap. Kita kasih kesempatan dulu. Agnes, silakan Agnes. Agnes, bisa suaranya? Oke, suaranya tidak terdengar. Kita ke Nomuna dulu deh. Halo Nomuna. Ya saya Nomuna yang tadi bicara itu Pak. Ya Pak lagi. Oke, Bro Gatot juga tadi udah. Salam sadar udah belum nih? Salam sadar. Oh udah, siap. Yang perlu saya sampaikan shalom ya, shalom. Dengar semuanya? Ya, silakan Pak. Dengar. Baik. Saya dengar itu live streaming Ibu Sofiatul. Dan sangat
menurut saya sangat baik itu. Menurut saya sangat baik. Artinya itu perlu juga orang-orang kita memang harus tegas. Saya dukung Ibu Sofiatul. Yang menjadi perhatian kita, jangan ada warga jemaat kita yang berdomisili di Indonesia yang dikejar. Tetapi kalau di luar negeri ya boleh aja, silahkan aja. Menurut saya memang ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya akhirnya kan Ibu Sofiatul sepertinya dikejar jadinya, dilaporkan lah segala macam lah. Nah itulah sisi negatifnya. Tetapi secara sisi positifnya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu memang benar adanya, itu datanya. Dan waktu saya dengar itu waktu live streaming Ibu Sofiatul, saya kira ya telanjang bulat itu, dan perlu. Itu sangat perlu. Artinya kita kalau dia di bahasa marketing, kita menjatuhkan lawan dengan produknya yang negatif atau produknya yang kekurangannya lah. Itu perlu juga itu akan hal itu, karena di RT 06 itu mereka juga mempergunakan hal itu gitu, mencari kelemahan Alkitab. Jadi kalau saya secara pribadi saya dukung Ibu Sofiatul. Hanya saja kepada teman-teman apologet yang lain yang berdomisili di Indonesia, jangan sampai seperti Ibu Sofiatul. Kenapa dikejar? Kita prihatin lah kalau sampai dikejar. Jadi seperti itu. Ya, ya. Iya, kalau Pak Tan Paragi, memang Pak Tan Paragi terakhir-terakhir ini membandingkan dua ajaran begitu. Artinya ajaran satu, ajaran dua, ajaran Alkitab dengan kitab yang lain. Nah, Ibu Sofiatul seperti itu juga, hanya saja Ibu Sofiatul lebih menegaskan sisi kelemahan dari kitab yang lain. Walaupun nanti kita diserang, artinya kita bandingkan dengan kitab yang lain itu gitu. Jadi sekali lagi sangat mendukung lah, walaupun sisi negatifnya seperti kita melawan ya, tapi sebenarnya bukan kita melawan secara fisik, tetapi secara aktual, secara kita melawan secara data yang ada. Dan memang waktu Ibu Sofiatul live streaming itu tidak ada satupun yang bisa melawan, sama seperti kiamat juga. Itu sangat-sangat bagus. Nah, jangan pernah buka kamera. Itu saran saya, jangan pernah buka kamera. Artinya teman-teman yang sepertinya Pak Tan Paragi, kemudian si Rudy Yohanes, itu ya is oke aja, karena itu slow permainannya, santai aja. Begitu juga siapa itu, si yang terakhir ini, si Eliamai, yang bisa saya sampaikan, kita dukung aja. Saya dukung dengan baik. Terima kasih. Thank you Pak, salam sadar. Ya, Bro Joki Jun udah belum? Halo Bro Joki Jun. Guys, ini kayaknya masih ada yang mau masuk, jadi teman-teman yang udah nggak mau tanya ke Bu Sofia tuh, saya minta turun dulu ya. Silakan. Joki Jun, tadi udah ada kesempatan belum? Cek. Ya, silakan Bro. Ya, silakan. Halo? Halo, Bro Joki Jun? Kan gini. Ya, halo. Ya, silakan. Halo, ya. Gue sih cuma bilang, ya jangan kebablasan. Jangan sampai kebablasan, itu aja sih maksudnya. Kan di Alkitab juga ditulis, apa yang ingin orang perbuat kepada kamu, perbuatlah itu, kan gitu aja sih. Enggak mau, maksudnya enggak, kalau kita nggak mau digituin, ya jangan lakuin itu, gitu aja. Buat yang di Indonesia ya.
Kalau yang di luar mah bodo amat deh. Ya, benar. Iya kalau yang di luar. Oke. Ya apa yang kamu pengen orang perbuat kepada kamu, ya jangan lakukan itu aja. Iya. Ya gitu, ada kan gitu, ya gitu sih, bro, gitu aja sih. Kalau gue bilang. Oke, thank you bro. Untuk Bu. Ya tadi Bro Kingkong yang pengen nanya ya, silakan Bro Kingkong. Yo, shalom Bung TR dan Ibu Sofiatur, luar biasa penjelasannya. Bu, apakah Ibu bisa yang tadi jelasin dari kristologi ke Alkitab untuk bikin buku Bu maksudnya, supaya kita ini yang botol-botol lebih mengerti Bu? Saya nggak akan bikin buku. Jadi kita nanti akan membuat website apologetics. Ya, mumpung sekalian ini karena pemirsanya cukup banyak. Website ini memerlukan dana, ya, tapi saya puji Tuhan ya didukung oleh orang-orang yang luar biasa ya, dana yang begitu besar ya, puluhan ribu US dollar ya, bukan puluhan ribu rupiah ya. Tapi di atas 10.000 US dollar ya. Tetapi saya didukung oleh orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Jadi nanti ketika website ini kita launching, mungkin nanti tanpa Ragi bisa juga bantu promo. Website ini akan lebih lengkap ya. Semua nanti akan masuk di situ, termasuk pengajaran-pengajaran apologetika, menjawab Muslim. Kemudian kalau nanti kita expose ajaran mereka tentang kawin muta'ah, tentang hal pagan, Ka'bah, data-datanya secara lebih, maksudnya lebih lebih terintegrasi dengan baik, tersusun dengan baik, lebih rapi, karena dijadikan satu di dalam satu website, teman-teman. Dan saya harap website ini akan menjadi bahan penginjilan kita, bahan apologetika kita untuk mengekspos ajaran Islam ini dengan menggunakan data-data yang lengkap. Ya, jadi bukan adu congong. Tapi saya akan kasih nanti bukti-bukti arkeologinya, bukti sejarahnya. Kalau dari hadis, dari buku Islam misalnya, sumbernya, kitabnya, namanya apa, nanti akan kita kasih di situ semua, Pak. Termasuk ada library-nya nanti di situ. Jadi website Al Hayat Apologetica Ministry ini, saya harap Anda mendukungnya. Ya. Jadi itulah yang kita akan lakukan, bukan buku, Pak. Kalau buku nanti gampang di-bredel, penerbitnya juga kita nggak tahu, membutuhkan biaya cukup besar, ya. Tapi kalau website melalui internet dan Anda bisa gunakan ini sebagai materi untuk Anda di YouTube, Anda di TikTok, Anda tinggal ambil aja dari website itu. Ya, Anda klik, data-data dan sumber referensinya udah ada di situ semua, terintegrasi di dalam satu platform, ya, di mana saya berharap Anda bisa menggunakan tools ini, website yang akan kita buat ini menjadi satu materi untuk Anda penginjilan dengan menggunakan data-data. Selama ini kan misalnya dari hadis, dari ini, bahasa Arab itu kita akan jelaskan di situ, Pak. Ya, saya harap pekerjaan satu visi yang besar, tapi saya harap Anda yang concern dengan penginjilan atas kaum Muslim Kedar dan Nebayot di Indonesia ini, Anda mendukungnya dengan baik ketika visi ini kita luncurkan. Ya, itu visi kita. Mungkin Anda tidak sedikit banyak mungkin Anda tahu, atau saya nggak tahu ya, Anda tahu apa enggak ya, website Faith Freedom yang dibuat oleh Alisina yang itu menggemparkan Indonesia dan membuat banyak orang murtad dan bertobat. Ya, demikianlah kita akan membuat yang lebih mantap lagi. Ya, orang channel Sunnah Nabi aja yang berdasarkan data-data aja mereka nggak berani lawan, betul? Siap, mantap Bu, pasti didukung. Faith Freedom saya punya Bu, saya pengikut Faith Freedom itu, website Faith Freedom. Kita lakukan untuk apa? Internasional. Revival atas Indonesia ini terguling dengan baik. Kalau dulu melalui KKR kesembuhan, ya butuh biaya besar di lapangan, bla bla bla, dananya gede sampai miliaran. Sekarang kita nggak perlu lakukan itu. Kita hanya perlu melakukannya melalui dunia internet. Nah, itu itu visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya. Dan Tuhan sudah bicara dengan jelas visinya atas Indonesia. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan dalam bentuk website yang terintegrasi dengan baik, di mana Anda bisa mengakses semua data-data, baik Islamologi, baik itu tentang Christianity di situ, supaya Anda bisa belajar. Anda bisa menjelaskan Trinitas dengan lebih simple di situ. Ya, dasarnya ada semua di situ. Dan saya harap itu terintegrasi dengan baik dalam satu platform yang bagus yang bisa Anda gunakan. Ya, Anda dukung aja. Udah jadi. Nah, ini yang saya mau. Itu udah jadi belum? Apa? Belum jadi ya? Website-nya udah ada? Belum? Belum. Kalau udah ada ntar gue launching lah. Belum. Oh, butuh dukungan dulu. Tahun ini kita sudah bisa launching. Harusnya cepat sih. Cuman saya memerlukan
itu kan nggak main-main ya, kita bikin data-data di situ ya. Dan saya juga perlu nego dengan orang-orang. Saya akan apa namanya menjalin kerjasama juga dengan apologet internasional yang berbahasa Arab, teman-teman. Jadi mereka tidak ada dalih ya. Di situ bahasa Arabnya kita tampilkan. Karena gini, pertama Anda mesti mengerti pemetaan Muslim di Indonesia, bahwa 85% Muslim Indonesia itu hampir nggak bisa berbahasa Arab. Dan kalaupun mereka bisa membaca Quran, mereka tidak tahu artinya. Mereka nggak ngerti apa-apa tuh. Ya, karena itu kita harus bombardir dengan apologet Kristen yang berbahasa Arabik. Makanya saya tantang itu si Zuma, saya tantang ustadz-ustadz Indonesia nih yang berbahasa Arab debat. Nggak ada yang maju tuh, kecuali si Solikin itu dulu. Zuma, saya maunya Zuma ya. Yang sok-sok berbahasa Arab. Saya sudah beberapa kali invite Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim, si Satpam BTN itu, nggak pernah mau tuh debat dalam bahasa Arab. Ada apakah kira-kiranya? Bodoh itu. Itu termasuk botol, Bu. Itu termasuk botol, Bu. Itu nggak mau yang lain, karena dia selalu membangga-banggakan bahasa Arab. Bukan hanya Zuma ya. Saya tantang juga si Allah nih ya. Allah nih kira-kira bisa nggak sih debat dengan Kusiatu dalam bahasa Inggris? Luar biasa. Nggak Bu, bisa, coba, Allah berani debat dalam bahasa Inggris. Allah cuma taunya bahasa Arab. Bu, coba jangan seperti itu kejauhan, Bu. Coba tantang Allah ngomong P, Bu. Bisa nggak, Bu? Sama ngomong G. Nggak bisa. Allah kan? kira-kira bisa nggak tuh ngomong P sama ngomong G, Bu? Nggak bisa. Allah kan orang Arab. Orang Arab tuh nggak bisa ngomong P. Bisanya ngomongnya B, ya. Bu Sofiatul, ganti Bu, getol, gelok, tolol Bu, jangan botol Bu. Ya. Bu Sofiatul, mau tanya Bu Sofiatul. Makasih ya, Bu Sofiatul, makasih. Bu Sofiatul, mengenai website tadi Bu. Mengenai website tadi disebut mau buat mirip-mirip seperti Faith Freedom International ya, yang tempo 20 tahun yang lalu ya Bu ya. Ada itu. Saya nggak tahu sih, konsepnya agak berbeda. Jadi kita akan mengundang beberapa apologet, misalnya J. Smith, jadi materi-materi dari J. Smith, dari banyak lah, banyak profesor. Maksud saya gini Bu, kalau menggunakan data yang lebih lengkap ya. Ya, maksud saya gini Bu, seperti kalau kita melihat sejarahnya FFI itu ya, Faith Freedom International by Alisina waktu itu ya, saya tuh pengikutnya ya, 20 tahunan lalu. Mereka itu bolak-balik dijegal atau diblokir oleh siapalah gitu ya. Jadi selalu dia buat mirrornya. Jadi setiap kali bikin website dia sediakan mirrornya. Jadi begitu diblokir oleh komunitas sana, mirrornya kita udah dapat gitu ya. Langsung ada di URL yang lain ya, di HTTP yang lain. Jadi maksud saya yang Bu Sofiatul mau buat website yang lengkap, komprehensif gitu ya, dari berbagai sumber J. Smith segala macam, perhitungkan untuk kalau diblokir ya, jadi kita langsung ada mirrornya. Begitu diblokir, di hari berikutnya sudah mirrornya udah ada. Mirror ini diblokir, sudah timbul lagi. Nah kira-kira gitu Bu. Karena saya ngalami itu ya, hilang Bu, nggak bisa. Tapi besoknya saya dapat email, mirrornya di sini, wah langsung tampil lagi. Jadi kita nggak putus. Itu maksud saya mau saya sampaikan. Karena saya ngalami ngikutin Faith Freedom itu cukup lama Bu. Memang yang by Alisina itu. Hal-hal membombardir dan mengekspos ajaran Islam tidak bisa Anda lakukan selama Anda masih ada di Indonesia. Ya, jadi saya rasa ada rencana Tuhan ya, ada rencana Tuhan yang memang Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan sudah tetapkan. Tuhan memakai saya yang adalah keledai yang bodoh ini, ya. Keledai yang bodoh ini Tuhan Yesus menungganginya ya. Untuk apa? Untuk Ibu sama Pak tanpa ragi. Ya, tetapi memang hal seperti ini Anda nggak bisa lakukan kalau Anda di Indonesia. Ya, nah itulah yang akan kita lakukan karena kita ini concern sekali. Karena kita ini punya hati, ya karena Tuhan sudah taruh visi atas Indonesia, pergerakan revival yang besar untuk meruntuhkan tembok-tembok benteng yang mereka bangun ini. Dan kita akan bekerja sama dengan seluruh murtadin di Indonesia, dengan seluruh gereja di Indonesia, ya, untuk bersatu, untuk menghasilkan penuaian jiwa yang besar atas Indonesia. Kita semua pasti ingin melihat penuaian jiwa yang besar atas Indonesia, ya. Di mana sekarang ini di dalam dunia internet mereka nggak bisa berdialog. Ya, kita akan lawan semua yang mereka framingkan Injil Barnabas, Yesus kawin, Injil Filipus itu apa? Kita akan expose semua di situ. Ya. Dan kita akan expose semua kitab, karena gini, termasuk kitab-kitab berbahasa Arab itu yang banyak yang nggak diterjemahkan loh teman-teman.
Jadi kalau saya misalnya bicara dari Sirah Nabawiyah Al-Halabi, ya mereka nggak ngerti itu karena itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada hal-hal yang mereka tutupi di dalam kitab-kitabnya. Contoh misalnya kitab syariat Islam itu nggak semua orang Muslim tahu. Ya, nah itulah sebabnya kita harus bekerja sama dengan baik untuk mengekspos ajaran ini supaya mereka ngerti iman mereka. Ini loh ajaranmu Islam. Bahkan ketika saya bicara yang gampang aja deh Pak, surah 65 ayat 4, yaitu pernikahan bocil di dalam Quran, betul? Itu jelas loh. Tapi banyak orang Muslim kan nggak mudeng, ya nggak? Itu sudah jelas itu. Quran 65 ayat 4 ini adalah pernikahan anak kecil. Ya, karena mereka belum menstruasi, itu boleh dinikahi. Dan kita tahu fatwanya berapa Pak yang boleh nikahi, 1 hari pun boleh walaupun belum boleh disetubui. Dan yang disarankan oleh ulama adalah bayi berusia 3 bulan itu sudah bisa dinikahi Pak. Ya, mereka bisa melakukan apa yang namanya mufakatat atas bayi-bayi ini. Apakah itu dilakukan loh? Mau dilakukan tidak dilakukan itu ajaranmu gitu loh. Ya, buktinya banyak kok yang nikah umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Anak-anak itu sudah dinikahi. Nah, ini banyak hal seperti ini yang mereka nggak ngerti. Dan ini harus kita expose terus-menerus. Datanya dari mereka sendiri, Pak. Dari ulama mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya kita harus mengekspos ajaran ini, ya. Lalu mereka ngelawannya dari mana? Ishak juga menikahi Rebeka berusia 3 tahun. Ya, nggak ada ayatnya itu. Ya, dan itu kita bisa jawab. Jadi saya harap website Apologetika Al-Hayat Ministry akan menjadi satu website yang tadi komprehensif, terintegrasi dengan baik. Semua data-data akan di situ dan bisa membantu Anda dalam defense tadi, menggunakan senjata-senjata untuk menyerang dan membela. Betul? Amin. Siap. Mantap. Kami dukung terus. Oh, itu kan ada kan? Begitu pula perempuan-perempuan yang itu bukan tidak haid tanpa lagi, tapi belum haid. Belum mencapai usia haid. Artinya memang dia itu belum akil balik. Yaitu boleh dinikahi. Karena ini ayat untuk perceraian ini, at-talak ini. Ini bukan boleh dinikahi, Bu, boleh diceraikan, Bu. Iya, boleh diceraikan. Makanya kan dia harus dinikahi Kan dulu. kalau belum kawin ya gimana bisa cerai? Boleh dikawin, boleh dicerai. Tapi tahu nggak teman-teman, ini ayat-ayat yang botol. Kenapa botol? Karena ayat masa idah, Anda tahu masa idah 3 bulan, ini untuk memastikan mereka itu tidak hamil. Tapi bayangin, wanita menopause dan orang yang belum mempunyai sel telur, dia belum mencapai akil balik, kira-kira bisa hamil nggak? Ya. Saya ketawa juga baca ayat ini ya, cuman saya nggak tahu ya kenapa Muslim ini otaknya emang perlu di. Bagus itu ajarannya, bagus menurut mereka Ibu. Bagus ini. Inilah indahnya Islam katanya gitu. Inilah indahnya Islam katanya begitu. Bagus. Oke, kayaknya udah cukup ya, Bu Sofiatul juga sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan klarifikasi. Ya, mungkin Bu Sofiatul mau tutup, silakan Bu Sofiatul. Silakan ditutup. Ya, jadi pesan saya teman-teman, apa yang saya lakukan itu adalah jalur bongkar, jalur ketiga di dalam visi kita atas Indonesia, yaitu pasukan Gideon. Dan Anda jangan ikuti apa yang saya lakukan. Pertama, kalau Anda tidak punya pengetahuan yang cukup, dan kedua, Anda tidak punya keberanian, dan ketiga, Anda tidak punya security atau keamanan. Ya, Anda hanya bisa lakukan ini kalau Anda dalam posisi saya. Untuk yang di Indonesia, Anda lakukan saja jalur-jalur biasa, jalur lainnya selain jalur bongkar. Kalau Anda mau menjawab, Bu, saya hanya mau jawab aja, silahkan Anda lakukan itu. Karena Tuhan memang memakai ketiga jalur ini, dan Tuhan akan memakai orang-orang yang mau untuk menjadi alat bagi pemberitaan Injil ini dengan caranya masing-masing, dengan stylenya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Nah, even though saya mengerti ya apa yang menjadi concern daripada Anda semuanya, dan saya menerima masukan ya dari teman-teman Kristen, juga dari pastor-pastor saya yang mementori saya, untuk lebih menahan emosi, untuk bisa menjelaskan. Saya terima itu semua teman-teman. Itu memang kelemahan saya. Ya, itu saya kalau ngomong emang cepat teman-teman. Nah, itu juga kelemahan saya. Ya, tapi it's okay lah. Buat saya itu adalah masukan yang positif yang saya anggap bahwa kalian benar-benar concern terhadap pelayanan Sofia Al-Hayat. Makanya saya bilang itu, saya bicara itu yang nonton itu cuma puluhan orang loh. Ya, yang nonton itu cuma puluhan orang. Makanya saya bilang kalau saya kentut, Sofia tuh kentut, kalian juga pasti tahu tuh seluruh Indonesia Raya. Gitu. Ya. Nah, tapi intinya adalah
bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak besar dan mempunyai impact yang besar. Ya, inilah yang harus kita terus-menerus, kita nggak boleh jemu, karena ini memang panggilan di dalam hidup saya juga untuk memberitakan firman Tuhan melalui jalur ketiga ini, jalur membongkar ajaran Islam ini, dan kalian lakukanlah panggilan Tuhan masing-masing di dalam hidup kalian. Ya, nah, itu yang saya rasa, yang saya sampaikan. Oke, thank you Bu Sofiatul, thank you juga teman-teman yang sudah memberikan komentar. Sekali lagi ya, kids, don't try this at home ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Sofiatul ini berbahaya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Yesus berkati. Amin.